Tes tes 1 2 1 2. Ya. Ya tulah kok kita solanasang tulah ikut lomba membaca surah Madatu tamen daftar mo. Nah, di pamadodo di pamulai te kegiatan. Ya, kurang semangat. Bagi ibu-ibu yang akan mengikuti lomba membaca surah Madatu, mendaftar mau komite temo. Nah, diatur sedemikian rupa. Kurang semangat.
mana Ji? Di ruang PWGT? Ada tadi di belakang kapal. Tidak, di situ dia depan. Iya, cepat-cepat. Ini waktu sudah 3:30 lewat. Siap-siap, kita mulai dulu dengan lomba baca surat Madatu. Ibu-ibu yang akan ikut lomba baca surat Madatu segera mendaftar karena lomba akan segera dimulai. Sudah mau jam 4. Ya, siuluk solanasang, mbay melo ke ta pakari pimi kan okuran ta solanasang, na di pamula te kegiatan. Yaitu Pak Indoran Jolu Salian, kedempi Jolu Salian, na tama mo ruang gereja. Ya. Bagi ibu-ibu yang masih ada di luar, mohon segera masuk dalam ruang gereja. Ibu-ibu yang masih ada di luar,
ibu-ibu yang akan mengikuti lomba agar segera memasuki gedung gereja. Tolong nak, ya kita makomi, misalnya kita su komi malesa uboko, nolejo bang mau komi boko, nolejo komi samping, ya. Kurang elok dilihat kalau mirak tak depan. Tak siapa mereka ibu-ibu jolo salian. Tapi panitia barangkali bisa, pengurus barangkali bisa melihat, memantau keadaan di luar dengan di belakang. Semakin jauh kita molor waktu, ya, atau bayar deh. Iya. 13. Tidak pakai kelompok ini, Ibu. Oke. Tak siapa mereka jangan minta tuan entah pelata. Bu Veronica. Oke. Oke. Ya. Bungaran kadangku kukua, salama makaroen totemo, salama sitamu mali lako kita solanasang, mak kurre sumanga kilangan puang bela natang tore pak kamasena lako kaleta si misa-misa ta, anna anta omo ki mentama banua kabusunganna, tula umpogo misa kara-kara ya motu lomba basa surah madatu. Apa dolo dio mai la di pogau te pengkarangan mai komita pamatan penanta la di pasare langan puang nalana anta ki pas sambayangan Pak Pendeta Manase. La tuang pendeta ki benatu. Laku bahasa Malaju bang mo. Iya. Iya. Oke, mari. Madoko buku dulu. Ya, mari kita berdoa. Dari pagi hingga pada sore hari ini Tuhan, kami tetap merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dan terlebih khusus, Tuhan sudah menyertai kami dari alamat kami yang berbeda. Sekalipun hujan, namun hal itu tidak menghalangi kami. Sehingga kami boleh diperkenan oleh Tuhan untuk berhimpun di rumah-Mu yang kudus ini, untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan hari ulang tahun yang ke-57 Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang dilaksanakan oleh PWGT Jemaat Biring Kanaya di tempat ini. Dan beberapa rangkaian kegiatan yang akan kami laksanakan, baca surat Madatu, dan kemudian lomba paduan suara, dan sesudah rangkaian acara itu akan dilanjutkan dengan ibadah. Dan kami percaya semua rangkaian acara itu Tuhan berkati, Tuhan hadir, dan semua yang terlibat di dalamnya Tuhan tetap berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga semua boleh terlaksana, bukan atas dasar kemampuan kami, tetapi karena Tuhanlah yang memberkati semuanya.
Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kore sumanga tulako tuang pandita tumangkan nantak ki lah tamat kegiatan ulen dui pas sambayangan. Pak Indoran sia suluk solanasang tuang pandita napas sake ki puang namui raka na uran sesek yolu salian apa tontong ya, yan na kami reke di sanga uran sesek ke barak susi teh. Ya, barak sesek ya. Jadi memang bahasa Toraja itu masing-masing daerah juga kadang-kadang berbeda walaupun maknanya sama. Ya, baik. Namira ka barak sesek jolu salian ke Ma'din nih na tontong tenang tuh penanta ya apalagi tulah ma lombana hambasa surak madatu oko pasti amuk mukbang ma tuh penanna mira kanen di pogau kielo ma bahasa Toraya ba tulama tumba duka iya yan tatiro sura na pong matuna di bahasa inang nenek duka ya titu umu batu salah duka ya iya apa tontong ki mangando na bengki patanga melo puang matua ta bisa bahasa melo itu sukaran alukna iya di tangan kami ada 15 yang mendaftar. Ada 15 orang yang mendaftar. Ini tidak merujuk kepada kelompok-kelompok tetapi personil. Jadi ada 15 orang dan nomor urut yang dipilih di sini. Jadi ada 19 nomor di sini. Nomor di sini sesuai dengan nomor yang dipilih juga sesuai dengan nomor yang akan dibaca nanti. Iya. Jadi yang sudah mendaftar mai mokomi mi tare nomor undian na ditandai kumuan nomor opira komi. Iya, kore semanga. Mai mokomi solanasang.
Iya, nomor urut sudah ditarik dan Selviana Pataru memang tidak ada. Selviana batal ya, batal karena tidak ada kacamatanya. Oke. Oke. Nomor 19 juga batal. Yang mana itu? Tidak ada pin nomor 19 di sini. Tidak ada pin nomor 19 yang ditulis di sini. Nomor berapa di sini? Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu siapa? Dina. Dina. Oh, batal. Oke. Ibu Rita Salurante dengan Ibu Veronica belum mau tarik nomor. Nomor berapa? Tak mi pokadana. Iya. Nomor 12. Kemudian nomor 6 komin. Baik. Baik. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sudah ditarik semua nomor-nomor undian. Nomor undian ini adalah nomor soal, nomor bacaan, ya. Dan pada sore hari ini kita akan dinilai oleh Bapak dan Ibu Pendeta. Lako tuang pendeta sola dua kemak demi nala tempat endeyo depan. Iya, silakan Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya. Meoli kami tahu. Tolepi. Pisan pa. Ya. Baik. Luar biasa di hari ulang tahun PWGT. Juga di Jemaat Biringkanaya menikmati sukacita lewat hari ulang tahun PWGT yang keberapa ibu-ibu? Wana tae nartandai pirapi? Oh, lendu umamatuan na. Iya, baik. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta yang kekasih di dalam Tuhan, selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Kegiatan lomba umbasa Surak Madatu Makaruen Totemo ladi pamulai. Nah, siap-siap peserta nomor undian 1 Ibu Damaris Pamanda. Dengan kasih disilakan. Oh ya, saya belum. Iya, baik. Minta maaf. Kriteria penilaian. Iya, minta maaf. Kriteria penilaian yang pertama ketepatan membaca. Iya. Ketepatan membaca, yang kedua intonasi. Mbak Atuma bahasa anak SD Pangameki, ya. Jadi intonasi itu sangat menentukan pemaknaan sebuah pembacaan Surak Madatu. Kemudian pemaknaan. Jadi biasa tuh Surak Madatu ya di bahasa ya taruh malah kok biasa itu jadi berbeda maknanya. Nah, jadi ya nasang moto telah dinilai. Terima kasih tim juri sudah mengingatkan kami dan kembali lagi kami panggil dengan kasih nomor undian 1 Ibu Damaris Pamanda. Silakan.
kadanna puang matua lan mai kadadian pasala misa angka misa selako angka karua nakua tu kadadian na langi solalino ia tonna ti pamulanna napadadi puang matua tulangi solalino ia tulino tangatibori pa sia tae bangapa apa-apa lan sia misa pa tasik pidunan na ia tu penanna puang matua sumayo daona luwai maakadami tu puang matua kumua laden tu masiang demi tu masiang natiro ipuang matua tu masiang umamelo napasisara kami puang matua tu masiang na malilin nasangi mi puang matua allo tu masiang nabongi tu malilin kutole nabongi tu malilin tonna mangkato makaroen mi sia melambi ia mo allo bunga anato maakadami tu puang matua kumua laden tu batara lantoo tangawai anna pasisaraki tu wai napaden mi puang matua tu batara anna pasisaraki tu wai diona lucia daona lu nadadi mi susito nasanga mi puang matua langi tu batara ton namangka to makaroem mi sia melambi ia mo allo maapenduan na to amin. Tatuloy, masal apa? Kurre semangat. Nomor undian misa. Nomor undian 2, Ibu Naomi Parana. Disilakan. Ya tulana basa kadadian pasala misa angka 26 salaku 30 misa. Kumbungan salo na puang yaitu kadana puang matua tulaku basalan atu totemo ya matumangka dipilih lamai kadadian pasala misa aya 26 salako aya mak pentalung pulo misa kadana puang matua mak kada susite mak kada mi tu puang matua kumua meloke umpadadiki tolino tapasusi rupanta umparundui ganta dikua anna parentai tumintu bale lantasik sia mintu manuk-manuk daw lulangi sia mintu patuan sia mintu isinalino sia mintu olo-olo mendonglo tu mendonglo diong padang napada di puang matua tutolino napasusi rupanna napadadi susi rupanna puang matua napadadi mi tumuane siabaine
napasake mi puang matua sola duai, nama kada lako nakua, membati komi, sia membaka komi, sia ponoi telino, sia taloi, sia parentai tumintu bale lantasik, sia tumintu manuk-manuk daulu langi, sia mintu tu olo-olo mendonglo lan lino. Sia nakua puang matua, tongan na tongan kumua mintu tananan kilese, narande tanah sia mintu kayu kelise guanna, kuben mo komi lami kande. Apa ia tu mintu olo-olo marira lan lino, sia mintu manuk-manuk daulu langi, sia mintu olo-olo mendonglo lan lino, tu kapenaanna, kuben mo tumintu na daun-daun maido lanakande. Dadi mi susito. Natiro puang matua tumintu apa napadadi, kumua lenduk tongan melona, to namang kato makaron misae, melambi ia mo allo ma penanan nato. Rampuran dana mo tu kadana puang matua kubasalan at tutotemo. Nya tu digente to mau pa, ia mo tu kita solanasang. Tu tontong umbasa kadana puang matua, la biraka kita pogokan nilan allo katuanta. Amin. Kures semangat. Kores semangat. Nomor undian mak pentalun Norma Nelintong di Ben Atu. Baik. Ya tulan nabasa yang matulan mai katasuran pasal 2 angka misa salaku angka karua. Katasuran 2 angka misa salaku angka karua. Syuluk solanasang, kadana puang matua tulaku basa, sia latarangi lante makarento temo, mangka mau dipilih lamai. Kata suran pasal 2, ayak misa, saya lako ayak karua. Kadana puang nakua, kadadiana Musa. Den mi misa to dio mai sukun na Lewi, male umpo baine batik na Lewi. Mak tambuk mi tu baine ia to, anna dadian piamuane. Ia to natiroi kumuamelo rupanna, nabuni mi talung bulan. Apa belana tang naisan mo la umbuni, na alami misa to bantile, na pidai aspala sia gala-gala, na pamamma ilan tu pia-pia iya to, anna patoroi lan tok marang dio biring salunil. Ia tu kakana te pia-pia bendan mambela la umpen niroi kumua batu apa mo la dadi lako kalena. Mengkalaumi tu anakna Firaun
lamendio diong salu. Na ia tumai bana kutolepa. Na ia tumai banana baine sumalong lulako lu dio mai dio biring salunil. Takala natiromi tutoban tille lanto marrang anasuai tu banana male unalai. Ia to na bungkai natiromi tupia ia to mangami belanna tumangi tinde pia muane ia moto namase tu penanna anna makada nakua ia mote tumisa anak to Ibrani makadami tukakan na baine pia ia to lako anak na baine datu Firaun nakua mak din raka laun tamban puang misa to ma apa susu diomai to Ibrani anna pasusuan ni puang tupia ia to nakuami tu anak na bayi nedatu Firaun lako malemoko malemi tinde pia baine untam bai tu indokna pia ia to pada lambe na kadana puang matua tu makdin kubasa sia tarangi solanasang lante makarinto temo mau paki syarong koki solanasang tu tontong umbasa kadana puang matua lakbi raka kita pegaukan ni lan mintu sulapa katuanta amin. Kores sumanga nomoro mak pennak pak Ibu Yuliana Ruben di Ben Atu. Ya tulana basa lamai katasuran pasal talu ang kami sa salako 5. Toro tumatuangku, Ibu dan Bapak Pendeta, tumangka ditono mendadi tosabinna puang lan atu iate, kadanna puang matua tulaku basa, yang tu mangka dipilei lamai surak madatunna puang lamai osoran paapudian osoran perjanjian lama. Ya mutu lamai katasuran pasal talu ayat misa selako ayat 45 kadan napuang susite Ayat misa salako ayat 5. ayat misa selako ayat 5 kadan napuang matua susite ya tu Musa ulai bembe sia domba na Yitro matu sanna tomena dio Midian den pisan tonna bai tu bembe sia dombana ulendui padang pangalaran rampomi lako buntunna puang matua di sanga Horeb umpa ami kalena tu malaika ana puang susi duku api landuri sang kombong mangami untiroi tooduri maalana-lana apa tae nakandei api natanga ami Musa lan penaanna lamalena lako untiroi tu apa kalian ia to maapai na tae na mampu tu tok duri ia to
ia tona tiroi puang tu Musa lasai untiroi me tamba mi puang matua lakolan lan mai to duri ia to nakua Musa me bali mi nakua iyo puang mak kada mi puang lako nakua da amureke imai ala itu sepatumu belana ia tu muni bendan padang maindan rampoin deto kadanna puang matua mau paki sia sundon rongkota ke tontong itarangi tu kadanna puang matua anta tontong umpogawi lalu mintu allo katuanta amin. Nomor 45 Maria Saung tapas salapan nih di Benatu ya tulan nabasa ya motu surat katominan pasala anan ang kamis say lako ang kapitu. Salama makaruen, salama si tamu malik lako kita solanasang. Ya tu karena puang matua tu laku lata bahasa pada allo yate lan atu yate dan ladirangi ya mau tu mangka dipilih lamai surat katominaan pasala anan aya misa saya lako aya na mak pimpitunna susi te karana puang mak kadami tu puang lako Musa nakua ia ke denni misa tahu umpogau kasalan sia tang maruru lako puang sia mesakka lako sang tondokna tu diona apa di popenana baktu apa di pak pentoyan lako kalena baktu apa na rampa baktu untoro apanna sang tondokna baktu ururu apa pak de anna mesakka sia umpalao sumpa tangtongan diona apa-apa tu napogau tahu tu nani umpogau kasalan ia ke umpogau i kasalan susito sia ia ke den ni sala ia napasule tu apa narampa baktu apa natoro baktu ia tu apa di po penanna lako kalena baktu ia tu apa pak de anna rurui baktu apa-apa tu nani umpalao sumpa tangtongan la na pasulean ganna tu sondana
sia la na rangani pa pisan ta pelli manna anna pasule lako puangna. Ia motu allo nani umpe malarani tu pe malakna belanna kasalan. Lana pe malaran lako puang tu misa domba laki tang tatan dio mai domba sia bembe. Di butungani anggakna na posuru pangakuan salah tu ladiba lako tomina di posuru pangakuan kasalan. Napa denan mi kadiseroyan kasalan tomina dio olona puang namane dipagarri tu diona mintu apa napo salah. Pada moto malambe na tu karana puang matua tu tabasa mangka tabasa sia tarangi pada allo totemo rongkok ki tu lako kita solanasang di makdin pa di ben waktu untuk waktu lan membaca keadaan napuang deno pak ta makdin pogawi lan mintu allo kaswanta na puang mora urondong ki sia umpasake ki. Amin. Kure sumanga. Kure sumanga undian nomor 5. Maaf. La dirang itu undian nomor 6 apa dolo diomai tasabu idolo tu salamna PWGT. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Oh naden tu mak pinununu bangari. Iya, tak ikutan deku ma pa indoran ki rakate mbaraka susi tatole. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Nah kato marorong. Iya. La dirangi tu nomor undian nomor 6 lako pa indoran Ibu Rita Salurante di Ben Atu. Ya. Undian 6 akan membaca sang 12 ayat misa salaku ayat kaserah kadadian pasal sang 12 angka misa salaku angka kaserah. Surah Kadadian maaf Ibu Pendeta bisa ditoleh surah Kadadian pasal sang 12 ayat misa salako kaserah sang 12 ya tulana basa kutoleh Kadadian pasal sang 12 angka misa salako angka kaserah. Kures sumanga lako kita solanasang salama makaren salama sitamu mali siman takaboro iya totemo lambasa ki sura madatunna puang matua tumangka mo dipilai langsa lamai sura Kadadian pasala sang 12 ayat maapeng pisan sailako ayat maapeng kaserah.
nakua tukada Abram napilay lang sa puang matua. Makadami tupuang lako Abraham nakua. Tasu kolam may tondok mo. Sialan may paarapuan mo. Sialan may banuan na ambe mo. Amu male lako tondok tula ku pakitangko dako. Angko po pendadi ko misa bangsa Kapua. Sia angko parongko ko, angko pakalelean ni tusanganmu. Ladadi ko misa karongkosan. Laku parongko ko, minda-minda tu pasakke ko. Sia laku tampaki ropu minda-minda tu ulang doko lan duka kalemo nani mintu suku lan telino unappa karongkosan. Kede mitu Abram susito kadanna puang lako kalena sia ia duka tulot male sola ia to nakede dio may tanah haran tu Abraham 75 tahun dadin na nasolami Abraham tu Sarai bainena sia ia tulot pa anakanna sia mintu ianna tu mangka napa sinudu sia mintu tahu to tahu kullena dio tanah haran kede misola nasangi ia male lako tanah Kanaan rampo milako tanah Kanaan ia tu Abraham ulendui tanah ia to anna rampo lako tondok Sikem rampola kotok kayu terpin more atu iya to nani to Kanaan tu tanah iya to tak kala anna payan mo tu puang lako Abram nama kada nakua iya te tanah laku bagian mo lanto mimimu nagaragami Abraham inde to dio tumisa inan pemalaran lako puang mangka payan lako kalena tilelemi inde to dio may lako makbuntunna rampe matallo Betel naoso kami tu tendana na iya tu Betel dio rampe matampu na iya tu ay dio rampe matallona nagaragami inde to dio tu misa inan pemalaran lako puang anna menomba usabu sanganna puang nasusit to kede mitu Abram inde to dio may nama palusau polo na uway ramporandan namo tu kadan na puang den nupa tanan na ilang mintu allo katuanta na puang mora umpasak keki tamarudindin solanasang kurre sumanga. Kurre sumanga. Ladirang itu Pak Basana Ibu Selfie tang diraba nomoro kasera di Benatu.
Ya tulan na basa ya motu to parenge pasala sang pulo ang kamisa salako 5. To parenge pira bu? To parenge pira? To parenge pasala sang pulo si Rondong Yosua. To parenge pasal 10. Bunga ana pertama tawarik To parenge pasal to parenge pasal sang pulo ang kamisa salako 5. Kadanna puang tula dibasa lan makaroen to temo mangka dipilei lamai to parenge pasala 10 aya misa sailako aya ma pelima nakua ulun na pabasanta diona to parenge tola ia to namate mutu Abimelek bendan mi tutola anak na pua anak na dodo misa ato dio may Isakar la urampanan to Israel torromi dio samir daw buntun na Ephraim na parentami tuto Israel 24 taon na matemi anna dilamun dio samir. Undin na to bendan omi tu Yair to Gilead anna umparenta to Israel 22 taon na. Ia tu anak na muane den 30 usekei kutolepi usakei keledai laki 30 sia undampui to 30 tondok tu disangai sae lako allo iate kampungna hawot Yair lan lilina Gilead mati mitu Yair anna dilamun dio kamon pada mo malambena to tu pabasanta mo paki solanasang ke tontong ki umbasa kadan na puang matua ta tontong poga ilan allo katuan ta si misa-misa amin. Tanga masorok-sorok pasal apa tata tole masalah apa? Kurre sumanga. Iya. Nomor sitaruna nomor 90 misa Ibu Neta Tangkello di Ben Atu. Ya. Undian 8 ini akan membaca Esra pasal amisa ayat amisa salako ayat anan. Siulu solanasang Pak Basanta atu totemo dia lamai Esra pasala misa angka misa salako angkanan. Angka misa salako angka anan. Kadanna puang Datu Kores umpa laloi tuto Yehuda di palik sule lako tondokna.
Ia tonna tahun pamulanna kadatuanna Kores, datu Persia. Napatiak kami puang tu penanna Kores, datu Persia. Kumua anna di palanda tu kadanna puang. Tu nalopian Yeremia, anna mesua metamba-tamba lan lumintu parentana sia napa pesanan duka lan sura nakua. Indek sia tu kadanna Kores, datu Persia nakua. Mintu kadatuan dao tekuli na padang, nakamaseammo puang. Kapenomban na langi sia napasanmo lan umbangunan ni misa banua dio Yerusalem lan Yehuda. Minda-minda komi tuna ala bilangan golongan na taun na narondong mira ka penomban na anna keede lako Yerusalem lili na Yehuda anna bangun ni tubanuan na puang ka penomban na to Israel ia mo puang matua unisungi Yerusalem. Minda-minda tutor padio umba-umbanani butung tomen tiruran la natundui sang tondokanna na benni salaka sia bulan sia ianan sia patuan senga pi tumisa paakamase tanning ina disorong lako banuan na puang matua tu unisungi Yerusalem. Atu iato keedemi tumintu Pangulu rapunna Yehuda, sia Benyamin, sia ia duka tu mintu tomina, sia tolewi. Ia motu mintu tona patiakka puang matua, tu penanna la umbangun banuan na puang tu unisingi Yerusalem. Ia tu mintu toma tondok untikui, untundui pareanan salaka, bulan, ianan sia patuan sia batu sangapa apa ianan ballo sengapi tumintu paakamase tanning ina rampoin de to kadanna puang amin. Nasa sa malam-malam mana tuh pasal apa? Tole pikai. Iya. Iya. Nomor sitaruna nomor 12 lako paindoran Veronica Baan di Ben Atu. Akan membaca Esra pasal kasera angka misa salaku angka apa? Esra pasal kasera ayat misa salaku ayat apa? Kombongan salona puang tu dipakaborok lan puang Yesu Pak Basanta makarento temu dipilih langsa lamai. Esra pasala kasera ayat misa selako ayat makpen na apa ayat misa selako ayat makpen na apa kadan na puang na kuah iaton na mangka mo tumintu apa iato saya mitu mintu pangulu lako kaleku sia makada nakua ia tuto Israel sia tomina sia tolewi tae na toyangan kalena dio mai mintu bangsa lan tondok dio na tu apa megalian ia motu dio mai to Kanaan to Het to Feris to Yebus to Amon to Moab to Mesir na to Amori. Belana na ala tu anak na tahu ia to kutole
Belanna na ala tu anak na tau ia tomai na pobaine sia na pasibali anak na muane na pobannangi ia tu bati masero di pasirau mintu bangsa lan tondok ia to ondongpi ia tu mai pangulu sia topa undoloni umpokada kamarurusan. Ia tongku rangi mite apa ia te kuserek mitu bayu langkulu sia bayu lambaku kuduk tu baluak dau mai ulungku sia kuduk tu danggoku angku noko tang unisan apa sirampun mi lako kaleku tu mintu utoma apa rondo ungkataku kadana kapenomban na to Israel belanna ia to dipali kamo kamarurusan apa ya tu aku torobang na unnoko tang unisan apa saya lako pemala makaroen ramporan dan namo kadana puang matua na mau paki siarongko ki solanasang ketarangi tu kadana puang anta tontong unandungi lan allo katuanta kiallo sia kebongi kure semangat. Iya. Nomor sitaluna 12, 13. Nomor 93 Ibu Yulianti Uli di Ben Atu. Ya tulana basa lamai Nehemia pasala kasera ang kamisa baktu ayak misa salako 5. Salamat makaruen lan atuto temo. Salamat sitamu mali lako kita solanasang. Ya tu kadana puang matua tulaku basa selatarangi lan atuto temo. Ya mo tumangka dipilay lamay Nehemia pasala kasera ang kamisa salako ang 5. Nehemia pasala kasera ang kamisa salako ang 5. Nakuha kadana puang matua. Allo nani tahu mengaku kasalan sia masambayang. Yato na allo mak penduang pulona kutola. Yato na allo mak penduang pulona napa bulan iato sami sirampun tumintu to Israel nama puasa sia mak pote dibolong sia nani barra tu uluna. Umpato yang mo kalena tubati na Israel dio may mintu to sae sia bendan unaku kasalana sia kakelokanna nenek todolona. Yato na bendan mo tu tau yato mai dio inanna nabasa mi taulan mai sura sukaran alukna puang kapenombanna sang tepo allo anna mangaku salah sang tepo allo sia tukku menomba di olona puang kapenombanna. Dau lempot
tolewi bendami tu Yesua, Bani Katmil Sebanya, Buni Serebia, Bani Nakenani. Anna metamba umpika puai gamaranna lako puang kapenombanna. Makadami tutolewi Yesua, Katmil, Bani, Hasapneya, Serebia, Hodia, Sebanya napetaya nakua. Kendek kami pudi tupuang kapenombami. Tempon dio may landa lako atu situran. Lana pudi tahu tu sanga malak mi. Tu samboy mintu kadipudian sia di kadi pangkeran. Pada matotu malambe na kadan na sukaran alukuna pong matuah tumangka tabasa selan tarangilan atu temo. Rongko kilako kita solanasang tumadin pa umperangi ondong raka anta pake lan atu katuanta. Amin kure sumanga. Kore sumanga. Si tarukna nomor 10 Pak. Ibu Marta Rusli di Ben Atu. Ya tulan nabasa, ya motulan may Ayub. Ayub pasal misa angka 7 salako 12. Ayub pasal misa angka 7 salako 12. Sulu tunakamasay puang tarapa laku basangki ikadan na puang matua tumangka dipilay lamay Ayub pasal misa ayat 7 saya lako ayat berapa lagi? Angka 7 salako 12. Angka 7 salako 12. Ya mutulan may Ayub pasal misa angka 7 saya lako ayat 12. Kadan napuang nakua. Makadami tu puang lako di atabulituk nakua. Umbra tu mini sai. Mebali mitu di atabulituk lako puang nakua. Sule na salamba salao sia lulako ludio mai lan lino. Makadami tu puang lako dia tabulituk nakua. Mi pemaranga morakatu taungku Ayub. Belan na misa tau daw kulina padang tai susinna lendu tongan mengkau lanna bulo lolongona sia mataku na lako puang matua sia umpatoyang kalena diomai kadake. Makadami itu dia tabuli tu lako puang nakua. Kataku punala bangar raka puang matua tu Ayub. Tangkamu kalena raka urinding palai. Siabanuan na mintu iyanna na poapa tikulau. Sia mi pasake tubura rangkana sia
kerangan tongan tumai barang apanna lan tondok. Apa yake mie ete itu limammi ami pata apa itu mintu lana ya ami pata apa itu mintu yanan napo apa maapai nalatang me payan sorong boko dio mai kalemi makada mitu puang lako dia tabulitu kunakua manasa ia mintu yanan napo apa lan nasang kuasamu sangadina damu ete limamu umpata apai kalena pakalan tasum itu dia tabulitu kudio mai olona puang rampo mendito Pak Basanta belum pika na mau Pak siarongko tuturangi kadang na pong matua ya ke tontong ina nanung lamintu alo koton na laabir ka tontong di pogaw kure semangat kure semangat nomor sitaru na nomor 55 nomor 55 Ibu Catherine Mangawe di Benatu. Baik. Ya tulana basa lamai Pak Pudian misa angka misa salako anan. Selamat makaroen lako kita mintu solanasang. Kadana puang matua dipilih lamai Pak Pudian pasala misa ayak misa saya lako angka anan. Nakua kadana puang matua dalle na to malambu siya totang meka aluk mau pa tutong untamay bisaran na totang meka aluk siya tang unola lalan na to kadake gau siya tang tuntong lan kumbongan na to pa abese sangadin na ya tu kasendian na lan man na sukaran aluk na puang siya unanung sukaran aluk na ke allo ke bongi bela nasang tinti ya kayu di tanan joto randan lalanwai tumembua kinalambi mi atunna siya tang malayu tudanna siya mintu utumay na pogauna umpabutuan ni kamiluan. Ia tu totang meka aluk, tang tinya agan na to. Sangadin na, sang tinti taapian na sorombuan angin. Ya mo banang nga to, anna untanan ni totang meka aluk, umpinuloy kombongan kalua. Siya tu kadake gau tang natananduka umpinoloy tinumbu malambe na to malambu bilan na natandai puang tulalan na to malambu apa ya tu lalan na to tang meka aluk maapalulako kasanggangan amin kadan na puang matua. Tatolay masalah apa? Kores semangat. Nomor si taruh na, nomor 90-anan, Pak Indoran Meti Tombi
Di Ben Atu. Nomor sang puluhanan. Kacamata. Laku tole. Ya, tarapa taperangi tu Pak Basan lamai Pak Pudian pasalak karua angka misa salako 5. Pak Basan sitaruna yamotu lamai Pak Pudian pasala karua aya amisa selako aya ana ma berlima kadanna puang lulakona pangala sengo unturu bainan sengona gitit Pak Pudianna Daud. O puangki, tang pada malaabina tu sangami lan mintu narande tanah, mi padau molangi tu kamalaabiran mi. Dio pudukna pia, siapia malia, mini untanan kamatotoran, unoton mintu ualimi, amitang umpa sumui tumintu ualimi syatu untambuk esun yang kutingara langi mi panggaraga limami sia bulan na bintoyen tumangka mi kombong apa toda iya tu tolino ammi kilalairi baatu iya tu bati tolino ammi saile yamo kadana puang kure sumanga. Pemandu-mandu pasal apa mi? Kure sumanga. Nomor si tarukna, nomor sang pulau pitu, Pak Indoran Herlina Pangloli di Ben Atu. Pak Pudian talung pulona apa angka misa salako karua. Kombongan salok na puang matua, Pak Basan talan atu totemo, mangka dipilih lamai Pak Pudian pasala talung pulo apa, ayam mak pipisan na salako mak pengkaruan na. Kadan na puang na kuah. Puang urinding pala mintu tahunna. Pak Pudianna Daud tonang naga tobomboan kalena dio olona Abimelek tu unulai anna malai. La tontongna umpudi puang sia atu kapak pudi-pudian lako tang tore sun dio pudukku. Ia tu ade atangku masatuan dio puang. Sangapoy an narangi to umpama doangi pananna anna parannu-rannu lami turu-turu na umpaka pua puang meloke pada-padaki umpaka labi sanganna undaka mo puang anna bali mo sia narampana mo diomai mintu ku katakuna sia iya tomai mentingara langan na puang anna mabaliga tulindona belanna parannu
sia ia tu lindona tae na to dinggi siri. Ia te to mandasa ia te meongli mo anna tanan ni talinga puang sia nalendokan ni diomai mintu kama parisan. Ia tu malaika na puang lumiling ungkampai mintu ta ungkataku. Puang sia urinding pala tau ia tomai. Pada malambe na tu kadan na puang tumangka kubasa lan atu totemu. Amin kadan na puang matua kurre sumanga. Kurre sumanga. Nomor sitaruna tulan tutuk duka kegiatan ta makaruen totemo ia motu nomor 10 karua 10 pitu Ibu Meras Lili di Ben Aktu. Ya tulan nabasa surat kareba kaparanuan naton noran ni Lukas pasal 2 ayat karua salako 55. Surat kareba kaparanuan naton noran ni Lukas pasal 2 ayat karua salako 55. Yaitu kadang puang matua di rangi allo totemo ya motu lamai surah kareba kaparanuan naton noran ni Lukas pasal 2 ayat na karua saya lako 55 ya nakua tu kadang puang matua lan lili na tondok iato den batu pira-pira to mangla torobang diolu tanga padang ungkampai sang tuntunan pangkambi na kebongi tiramban den mi misa malaika na puang matua bendan dio tingayona tuto mangla sia natakui arang maserona puang matua dadi lenduk mi mataku na solanasang no kuami tu malaika lako da mi mataku belanna laku pokadang komi kaparanuan kapua laku pokadan komi kaparanuan kapua tu di padenan angga na tolino kumua ia tebongi totemo di padadian mo komi to patutungan biak lantondok na Daud ia mo Kristus tupuang ia to Indesia tu tandana lako kalemi laung kabu tuo komi misa pia diamui sambu di pamama lan palungan pakalan denmi budai sang tuntunan lan mai tumintu na malaika makbanan dao suruga nasolan tinde malaika umpudi pudi puang matua nakua mintu na kadi pangkeran lulangan nasang puang matua dao Madonna sia kamarampasan lan lino lakoto nakaelo ia ton namembo kok motu malaika sule langan langi nakua mitinde tomang kambi sipak kada-kada mai mo komi duka talola ko Bethlehem untirai tu apa dadi modio tu mangka di pokada napa pesanan puang lako kaleta ya pada moto tu kadan na puang matua dan upa na tontong dinandung di pepenggauran lan katuanta allo ke bogi kure sumanga.
Ia mo peserta mak katampakan na to, berarti tapo mo tu peserta. Nah di ben atu tu tim juri na pasirampun itu nilainya namanya di basa. Apa dulu dia mai mbay dembang itu tak etapala itu pasambayangan Bapak kami, ya doa Bapak kami. Mai komika eta sambayangan doa Bapak kami dulu. Tapa mulai. O ambek kidau suruga kipalaku ana dipakala abi itu sangami ana dadi tu parentam ana dadi tu ana ndo tak duka mau kukilalai. Iya. Tatole. O ambek kidau suruga kipalaku ana dipakala abi itu sanganmi ana patalo tu parentami susi dawa suruga. Oh, kulen duduk kamu. Nenek di pokada teh nenek duka di sakbo kemali kilangan kampung tapi minanga batu lama tumba ya, jadi memang parallu lah dibudayakan tu bahasa ibu lako telan nada ite mati bati ita dan siaki ira katu biasa ma bahasa toraya lako bati ita iya yan naku yang obanua iya ke mak tepe-tepe na lako pia ma bahasa toraya na sabab aku kota sia na tandai iya. Tapi sebenarnya bahasa ibu itu sangat-sangat perlu, sangat penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak karena inilah warisan-warisan yang akan mereka pegang nantinya karena mereka tidak akan selamanya tinggal bersama dengan kita. Mungkin besok-besok dia akan terpisah jauh dengan kita. Nah yan nata emo na diada itu bahasa ibu, na si tamu toraya jolu padangan atau na kuami toraya duka na kami bahasa toraya ko kade kay na kami ta aku tandai ko pusat to ya tatole pasambayangan doa Bapak kami tole ka 1 2 3 o ambe kido suruka palaku anai pakalabi itu sangami anna patalo tu parentami susi daw suruga anak ya bengkan itu silasana kikande allu iya teh siapa ade salah budangki susi kami umpagarri to kasalan lako kaleki belan na kamu tun nampui parenta sia kapan sia kamalabiran saya lakona oh taipa den papalen dami lorang kan diroso sangadin narinding pala kan da narandan kan dia tabulituk belan na kamu tun nampui parenta sia kapan sia kamalabiran saya lakona amin oh sundun tole iya salama lako mintu nomoro undian tu mangka umbasa surah madatun na puang dako pikato juara ki ikato taika kato eta tontong umbasa surah madatun na puang ya kema dini tali tabasa-basa si pisan-pisan ya luto banua ya ko aku duka kaduka te saba aku napalaku nenek na tu surah madatungku jadi ku benomin na tae pasempat malen nalli pole ya memang sangat-sangat perlu itu kita ajarkan saba ya juga duka telako PPGT di padenduka mau tu di kuah lomba mak bahasa surah madatu ya lomba di PPGT itu sudah ada juga lomba bahasa membaca surah madatu ya jadi paralu di paden yolo tok banonta si misa abang ya karena tak epana sundun te penghitungan na juri tamenani bahasa toraya iya tu Pak Pudian misa mbah pinakwa lirik na to Budi puang ede atang kutanya to le Pak Pudian na Maria ayo Pak Pudian na Maria to nakwa Budi puang ede atang ya mau kade kai 1 2 3 Budi puang ede atangku tu puang pelak baku pasende tu penaangku siapa tu tungan biakku oh tak mau ketandi tau pemaranga tu kama diongan tauna tu kama diongan tauna iya melo siala iya
Kau bisa dikasih sama Sidi, iya. Dan para katu lama lamenani lama persembahkan pujian bahasa Toraya. Biasa teh Pak Indoran teh deng komira katu lamorai mengisi waktu lamenani pakai bahasa Toraya. Den tak bang lagu bahasa Toraya. Tak mo. Ta si karumeo rakiano. Ya. Susi buku kaun dundu. Apa piso sito? Buda buku lakolalan. Buku kaun dundu. Apa di artinya to? Berarti budak bang atuh tahu napa tersesat. Iya, tibur rabun ya. Jadi ya tu artinya to tibur rabun nalabang natain atongan. Iya. Den pada. Taimo. Iya, tak sabar sangat tuh, tak peagi. Penghitungan na tim juri ko tama akar apa ko dalle eta to ko kuresumang ake juara ki ta eto ko tatantong tumanan lan kamasokanan puang. Tamenani ora pale tak ira to dak pe pemain kata era pemain Kakak Risman dan Kakak Risman jo kita melakukan lagu himne PWGT. Iya. Tak parampo, tidak ada pemain organ yang lain di luar. Pak Pongkim dan Raka Pongkim itu. Iya, anu mau popin mau pale kiano. Iya. Oh ya ada ulan. Himne PWGT. Iya. Ibarat setangkai mawar. Semoga ini ya menghidupi kita dan kita hidupi bahwa seorang PWGT itu ibarat setangkai mawar yang harum semerbak. Dia sungguh lembut, tetapi ketika keperkasaannya dibutuhkan, dia juga bisa menjadi perkasa. Iya. Dak apa? Iya. Atau kemarin dengan marem Pak Moka? Iya. Oke, masih manga-manga opa kiano. Marendeng marem Pak. Marendeng marem Pak ya. Masih mang ako mimenani le. Sabak lama lomba ki lantiro ki penampilan na Pak Indoran si malapu nasang mangkanasang sule di dempul susi aku. Iya. Ya kakak. Salam PWGT. Jaya lah PWGT. Iya. Damai nasang sihatin ta. Amin, puji Tuhan. Ya mau kayak bulan. Pemelong itu kan nilai yang biasa alto, tama komi alto, yang biasa Mamali ada itu mengurang larangi himne. Ya mau kadek kayak taben dan solana sange. Te opito bokota. Ya.
silakan duduk kembali. Masih ada sukacita? Nah, tak kuat to malenasan mau kapang mak pemanasan. Tak perkata mak pemanasan ni nak ayo lu kelompok. Iya, susito kurang-kurang te peserta lan ruang gereja. Bisa raka ditambahin nasang mau yomai. Tapi rangi te hasil lomba. Tu mintu pa indoran giolu salian meloke ta tamanasang mau ruang gereja. Ta rangi te pengumuman lomba. Ya, mohon ibu-ibu yang lain bisa memanggil rekan-rekannya yang ada di luar karena sesudah pengumuman ini kita akan lanjutkan dengan lomba paduan suara. Ya. Kusang beta sia mo lama ba ada payolo salian mangkana sangamo di dempulina namanya rampo jadi bisa mo kinala kano koran lan ruang gereja. Ta marian-rian di tiro. Ya, mangka mau? Iya. Pak Indoran sia siul solanasang tuang pandita kurre sumang atu tak kami sola dua na puang tontong pasake komi lan mintu allokatuami ondong pi lan undandekan ni te mintu pasanan tengko tumangkan apa pasanan puang lo palempeng mi la dirangi te hasil lomba meloke ta no kok solanasang na data yang na juara tu solata jangan kita terlalu lepas kendali bertepuk tanganlah dengan elok. Iya, berteriaklah dengan santun agar kita berbarengan penampilan kita yang elok dipandang hari ini berbarengan dengan santun yang terjadi di dalam kegiatan ini. Di Ben Atu, Tuang Pandita, Ibu Pendeta, nah bahasa itu pengumuman lako kita solanasang. Iya, pertama-tama tapi rangiku mak dok ko bang membahasa indete. Ya tulah ku bahasa Pak Pudi kadadian pasal 92 kadadian pasal 92 angka misa laku bahasa bang masalah ko angka apa ta pirangi-rangi melo itu mbasan na ini nak teh. Mak kadami tupuang lako Abram nakua. Tasu uko lamai tondokmu, sialan mai pak rapuammu, sialan mai banuan na ambe emu. Amu mali lako tondok, tu laku pakitang kodako. Angku papenda di komisa bangsa Kapua, sia angku parongko oko. Angko pakalelian itu sangammu ladadi komisa karongkosan laku parongko minda-minda tu umpasake ko sia laku tampak kiropu minda-minda tu ulang doko tadi itu kedengarannya ulang doko. Iya betul kedengarannya tadi ulang doko. Kurang penekanannya ulang doko. Ulang doko. Memang lembek tadi ulang doko. Ya. Agi moto indetok le. Kemudian saya pindah ke Pak Pudian. Pak Pudian pasal amisa. Dalle ena to malambu sia totang meka aluk. Mau Pak tutong tang untamai bisaranna
to tangame ka aluk. Siatang unno lalalanna to kadake gau. Siatang tongkon lan kombonganna to pabeese. Sangadin na yatu kasendian nalan manna sukaran alukna puang. Sia unanung sukaran alukna kiallo kebongi. Belana sangat inti ya kayu di tanan dioto oran dan lalanwai. Tumembua kenalambi imi atunna sia tanga malayu tu daunna. Sia mintu utumai napogau una umpabu utuan ni kameluan. Ya tu to tang meka aluk tang ten ya to agan na to. Sangadinna sangatin tita apian nasrombuan angin. Ya mo banang na to anna tang untanan ni ta kutole. Ya mo banang na to anna tang untanan ni to tang meka aluk umpenoloy. Nah, itu Pak Pudian, ada penekanan-penekanan yang membawa kita untuk larut di dalamnya. Lalu tadi kareba kaparanuan, nah tenoran ni Lukas pasal 2. Perangi. Lan liliin na tondok yato den bak tu pira-pira to mangala torobang diolu tanga padang ungkampai sang tuntunan pangkambi ina kebongi. Tiramban den mimisa malaika ana puang matua bendan dio tingayona tuto mangla sianati kui arranga masirona puang matua dadi lendu umi mataku una solanasang. Naku ami tinde malaika lako da ami mataku belanna laku pokadang komi kaparanuan kapua tu di padenan anggan na tolino. Susirakan nak mirang itu, yo. Jadi pertama-tama orang tuaku, saudara-saudaraku, ibu-ibu kekasih bahwa memang penekanan kita dalam membaca Kadatoraya memang tidak terlalu tajam sehingga membawa kita mengerti yang lain, menimbulkan pengertian yang lain. Tolong membaca sejarah itu memang maulil yang ki. Membaca sastra itu misalnya Pak Pudian, itu ada penekanan-penekanan seakan-akan kita membaca sanja, puisi. Lalu yatu kareba kaparanuan nina ko di antara sejarah dan juga sastra. Jadi memang yatu paralu lata-lati baca dan terus membaca surat Madatu supaya bisa melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi pada diri kita. Tak enak bisa tangla dibasa pi namanya di pemeloi kalian alang kaleta. Jadi sejarah, sastra dan Injil sepertinya memang cara membacanya beda. Tadi itu ada yang baca Mazmur itu mengalir, tapi kedengarannya bagus, tapi tidak ada penekanan-penekanan sehingga tidak membawa saya menikmati firman Tuhan itu. Ya, jadi tadi yang baca Pak Pudian misa, tak bang di tirolan tumban itu penekanan-penekanan. Jadi kita memang intonasi dan pemaknaan memang masih perlu kita tingkatkan. Nah, namanya lomba pasti ada yang juara. Tapi ingat yang juara juga itu masih level harus terus meningkatkan pembacaan. Nah karena itu mudah-mudahan tidak ada yang komplain dengan penilaian saya dengan Bapak Pendeta yang meraih juara 1 itu yang ketiga tadi naik di panggung dengan nilai 448.
Mindan na tumak pentalun na ni nak kendek langan to. Tak kita ndai. Yaitu juara dua. Mak penduan nak kendek langan panggung ni nak. Dengan nilai 446. Yaitu nomor talu yang pertama tadi naik di panggung dengan nilai 445, beda-beda tipis. Kemudian harapan 1 diraih oleh yang urutan ke-13 naik di panggung dengan nilai 442. Mindanna toh? Yulianti Uli. Kemudian harapan 2 dengan nilai 438 diraih oleh yang ke-9 naik di panggung tadi. Mindanna toh tak kita ndai? Selfie Tandirakba. Kemudian harapan terakhir, harapan 3 dengan nilai 432 itu yang ke-10 naik di panggung tadi. Mindanna toh tak eduka kita ndai? Ya. Itu jadi beda-beda tipis nilainya. Artinya memang para lubang pikir itu meladak. Jangan yang sudah dapat nilai tertinggi aku mau hebat nah. Belum. Karena di sini banyak catatan-catatan saya. Ya, banyak catatan-catatan saya mengenai cara baca dan penekanan kata dan kalimat itu banyak tidak nyambung. Tidak membawa kita menikmati firman Tuhan itu karena ada yang tidak jelas. Apa yang dimaksudkan kalau tadi itu kutole tu Pak Pudian misalnya mau Pak tu tentang untamai bisaranna to tang meka aluk siatang unnola lalanna to kadake gau siatang tongkon lan kombonganna to pabese. Apa yang dapat diterima dari bacaan seperti itu? Yang nadi kuaste mau Pak tu tentang untamai bisaranna to tang meka aluk. Ada sesuatu yang dihadirkan dalam dada kita, getar. Jadi itu bacaan yang benar. Ya. Bayi agi moto jomai kami, ya semoga terus kita berpacu untuk belajar dengan baca surat Madatu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, betul-betul kami tidak melihat orangnya tapi cara bacanya yang kami nilai. Demikian, ya. Kami kembalikan. Kurre semangat lako tuang pandita, tumangka usaha abu itu mintu pemenang-pemenang. Iya kita aku salah. Tak itu nomoro urut sang pulo ina tetapi nomoro sang pulo misa ya langsung ke nomoro sang pulo misa ya. Jadi yang ada di catatan kami di sini juara 1 itu Norma Nelintong ya. Juara 2 Ibu Naomi Parana. Juara 3 Ibu Damaris Pamanda. Juara 4 Ibu Julianti Uli. Juara kelima Ibu Selfie Tandirakba. Saya kurang tahu, mudah-mudahan ini tidak salah nomor urut saya ya. Kemudian juara ke-6 ya harapan ketiga ya. Harapan ketiga Ibu Veronica Baan. Ya. Ya. Oke. Ya, itulah tadi yan nasangamoto yan naden hadiami ko bibang nale tamalin dek tejo ya. Ya, bisa makan kembali ke tempat. Ya. Silakan tim juri kembali ke tempatnya. Kiko makada kurres sumanga tuang pandita sola 2 na puang mora tontong umpasake komi sola 2 mi tontong malaga-laga na puang tontong saladan komi lan mintu allo katuan mi
mi tontongan nandekan ni temintu pengkarangan tumangkan apa pasan ni komi puang lan allo katuam mi kurre sumanga na kipasule lako seksi acara na pataru ite kegiatan kurre sumanga salama ama karuen jaya la PWKT salam PWKT tah tolei salam PWKT jaya la PWKT. Iya, salam ama karuen solanasang kurre sumanga. Ya, mengingat waktu sudah molor, mohon kita bergegas dengan cepat teman-teman si kerohanian. Bisa membantu pindahkan dulu ini meja dewan juri, pindah ke belakang supaya untuk diri hand ditukar. Supaya lomba paduan suara segera kita mulai. Minta tolong operator sound system diatur. Ibu-ibu peserta paduan suara supaya segera bersiap-siap untuk mengambil nomor undian. Cek, tes 1, 2. Ya. Ya, ibu-ibu yang cantik masih ada sukacita. Aduh, kala-kala sekolah minggu masih ada sukacita. Luar biasa. Harus bilang luar biasa karena Tuhan kita luar biasa hebat. Masih ada sukacita. Luar biasa. Puji Tuhan. Jadi sebentar kita akan masuk ke acara lomba paduan suara. Tapi sebelum itu, untuk perwakilan setiap kelompok, mari maju ke depan, cabut lot. Cabut nomor undian. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 sudah ada. Ya, kelompok 2 nomor undian 4.
Kelompok 3. Kelompok 3 nomor undian 3. Begini Bunda. Dumbat. Ya, kelompok 6 nomor undian 5. Kelompok 4. Ayo mari kelompok 4, ibu-ibu, kelompok 4. Ayo maju. Kelompok 4 Bunda. Nomor undian kelompok 5, nomor undian 6. Kelompok 4 nomor undian 1. Ini Bunda Di. Yang mana nomor sisa jadi Jaya lah PWGT. Jaya lah PWGT. PWGT dengan nada dasar. Ya, untuk perwakilan setiap kelompok boleh maju kembali untuk memberitahukan nada dasarnya. Ya, boleh maju. Menginfokan nada dasarnya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3, ibu-ibu, kelompok 3. Siapa konduktingnya? Siapa? Halo. Adakah ibu-ibu kelompok 3? Ayo mari ibu-ibu. Konduktingnya, konduktornya. Kelompok 6. Untuk kelompok 3, konduktornya nada dasarnya apa? Sisa kelompok 3, nada dasarnya. Ada yang best. Kelompok 3. Iya, boleh perwakilan setiap kelompok maju ambil nomor pinggang. Ya, boleh maju setiap kelompok. Nomor undian 1. Kelompok 1, nomor undian 2. Kelompok 1, nomor undian 2. Ya, boleh maju ibu-ibu ambil nomor pinggangnya. Boleh, mari ke sini. Nomor berapa kami? Tidak bisa dipanggil kami. Nomor berapa Ki? Kami di situ. Sudah nih saya tadi. Kanan, paling konduktor. Bunda Vero. Sudah nih. Nomor undian 3 siapa? Nomor undian. Ya, kelompok. Asa yang. Asa Ando. Yes. Ayo Mika. Mana tadi pulpen nih? Iya, biar nih. Mana nih tuh?
Cek. Iya, bagaimana ibu-ibu, masih ada sukacita? Sebelah sini masih ada sukacita? Yang di sebelah sini masih ada sukacita? Luar biasa, tadi tegang sekali lomba baca surah Madatu. Sekarang ini lomba paduan suara, tidak boleh tegang. Kita harus seru-seruan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam lomba paduan suara, saya akan membacakan kurikulum vitae dari juri tunggal kita. Ya, break dulu sebentar ibu-ibu, mohon bersabar. Masih ada istirahat teknis. Ya, sebelum saya membacakan CV dari juri tunggal kita, saya persilahkan dengan kasih Bapak Levin Son Yosi Adesopa Simaela untuk mengambil kursi yang telah disediakan di depan. Mari beri aplaus untuk juri tunggal kita, Bapak Levin. Ya, saya akan membacakan CV dari Bapak Levin. Di sini ada banyak sekali pengalaman, prestasi, dan juga pelatih dari Bapak Levin ini. Apakah kita akan membacakan semuanya, ibu-ibu? Baca semua saja ya. Ya, oke, saya akan singkat-singkat Bapak, tidak apa-apa. Ya. Nama Levinson Yosi Adesopa Simaela. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 7 Desember 1978. Pekerjaan founder of Humble Music Course. Pengalaman di bidang seni dan musik. Bapak Levin merupakan pencipta dan aransemen lagu-lagu rohani dan sekuler. Pencipta lagu himne UKIP Paulus Makassar, Mars dan himne Fakultas Ekonomi UKIP Paulus Makassar, Mars Manajemen UKIP Paulus Makassar, dan beberapa instansi dan sekolah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan juga Kalimantan Timur. Bapak Levin juga merupakan dosen Institut Kesenian Makassar pada tahun 2011 sampai 2013. Merupakan pengurus LLPD Kota Makassar tahun 2018 sampai 2023. Tim pelatih paduan suara dewasa campuran Sulawesi Selatan pada Pesparawi Pontianak 2018 dan Pesparawi Yogyakarta 2022. Bapak Levin juga merupakan pelatih dan konduktor paduan suara, vokal grup dan solo pada gereja, instansi, sekolah dan perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Timur. Pengajar vokal di Humble Music Course Makassar tahun 2018 sampai sekarang. Adapun prestasi di bidang seni dan musik, itu yang pertama pelatih PSM UKIP Makassar pada Peximida Makassar tahun 2002 kategori vokal grup dan meraih gold champion. Pelatih PSM UKIP Makassar pada Peximinas Yogyakarta tahun 2002 kategori vokal grup dan meraih gold 7. Pelatih dan konduktor paduan suara atau vokal grup Eklesia Bahtera Kasih Makassar pada BICF First 2012 Bali dan meraih gold 4 folklore kategori and mixed choir kategori. Pelatih dan konduktor Kibait Choir Makassar pada BICF Second 2013 Bali, BICF Third 2014 dan meraih gold 8 folklore kategori. Dan masih banyak lagi Bapak Levin mendapatkan prestasi di bidang seni dan musik. Pengalaman menjadi juri pada lomba paduan suara, vokal grup, nyanyi solo, band dan akustik,
Cipta Lagu Antar Gereja, instansi, sekolah, dan perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur. Juri pada Lomba Peksimida Sulawesi Selatan untuk kategori lagu pop, dangdut, dan seriosa pada tahun 2017 dan 2018. Juri pada Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Idol untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Wah, banyak sekali pengalaman prestasi Bapak Levin ini, Bapak Ibu. Dan mari kita berikan give applause sekali lagi untuk Bapak Levin, juri tunggal kita hari ini. Ya, langsung saja kita akan saksikan nomor undian pertama. Nomor undian pertama. Ya, hold on sebentar Bapak Ibu. Ya, yang masih mau cerita dengan teman-temannya di sebelah boleh silakan cerita dulu. Sambil kita menunggu persiapan dari ibu-ibu. Ya, kita sambil menunggu ibu-ibu pengurus PWGT menyiapkan segala sesuatunya. Ada yang mau bercerita? Ibu-ibu? Ada yang mau menyanyi? Kalau tidak ada, ya sudah cerita bersama teman-teman di sebelah saja. Ya, saya mau sekali bisa menyanyi tapi saya tidak jago menyanyi, ibu-ibu. Sangat disayangkan. Kita menunggu persiapan ibu-ibu pengurus PWGT. Masih adakah sukacitanya ibu-ibu? Masih adakah? Oh, saya mau kalau sekolah minggu, salam sekolah minggu, luar biasa, yes, yes, yes. Luar biasa, yes, 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 luar biasa. Kalau ibu-ibu, salam PWGT. Jayalah PWGT, damai di hati. Wah, luar. Oh, ada umahnya juga. Oh, pakai umah. Ulang. Salam PWGT. Jayalah PWGT, damai di hati. Oh, ada umah. Oh ya, luar biasa. Ibu-ibu juga tidak mau dikalah. Di sini ada bapak-bapak juga kah? Salam PKB. Ulang, salam PKBGT. Oh begitu kalau salam PKB. Kalau sekolah minggu ada di sini sekolah minggu. Sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Baik, sangat baik,
luar biasa. Yes, yes, yes. Boom. Oke, karena persiapan ibu-ibu pengurus PWGT sudah siap, mari langsung saja kita panggilkan nomor undian pertama dari Paduan Suara PWGT Jemaat Biring Kanaya kelompok 4 dengan judul lagu Jayalah PWGT dan dengan nada dasar A sama dengan Do. Mari kita berikan give applause untuk PWGT kelompok 4. Ibu-ibu PWGT kelompok 4 akan menyanyikan lagu dengan judul Jayalah PWGT dengan nada dasar A sama dengan Do. Dengan konduktor Ibu Veronica Baan.
Ya, silakan Bapak bersama. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk PWGT kelompok 4 Jemaat Biring Kanaya. Tuh. Iya, menginfokan kepada ibu-ibu semua yang akan tampil, para peserta, bahwa jalur masuk sebelah kanan saya dan jalur keluar sebelah kiri saya. Ya, ibu-ibu yang di belakang dengar? Ya, terima kasih. Selanjutnya mari kita saksikan nomor undian 2 dengan judul lagu Jayalah PWGT. Nada dasar A sama dengan Do. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk nomor undian 2. Nada dasar A. Nomor undian 2 akan membawakan lagu Mars PWGT dengan judul lagu Jayalah PWGT dengan nada dasar A sama dengan bass dengan konduktor Ibu Damaris Solon.
Ya, silakan foto bersama dengan konduktornya. Ya, senyum ibu-ibu, senyum. Sudah selesai menyanyi. Lega, lega. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk nomor undian 2. Siap-siap nomor undian 3. Ya, apakah nomor undian 3 sudah siap? Oke, mari kita tampilkan. Peserta dengan nomor undian 3 akan membawakan lagu yang sama, Mars PWGT dengan judul lagu Jayalah PWGT dengan nada dasar A sama dengan Do. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk nomor undian 3. Ya, inilah peserta dengan nomor undian 3 akan membawakan lagu Mars PWGT dengan judul lagu Jayalah PWGT dengan nada dasar A sama dengan Do dengan konduktor Ibu Febriani Kondongan.
Ya, silakan foto bersama dengan konduktornya. Siap-siap nomor undian 4. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah. Peserta dengan nomor undian 3. Ya, kayaknya nih agak tegang-tegang ini, sudah ada cerita kiri kanan. Apa kabarnya hari ini ibu-ibu? Luar biasa mau saja. Apa kabarnya hari ini ibu-ibu? Luar biasa. Ya, jangan tegang ya. Langsung saja kita panggilkan nomor undian 4. Akan membawakan lagu Mars PWGT dengan judul lagu Jayalah PWGT dengan nada dasar A sama dengan Do. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk nomor undian 4. Ya, kurang tepuk tangannya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk nomor undian 4. Ya, kayaknya ini sudah tegang semua. Ya, senyum-senyum. Kita mau ibadah HUT. Semangat. Nomor undian 4. Iya. Ya, nomor undian 4 dengan konduktor Ibu
sepertinya ini suara masih ada ricu-ricu. Masih ada... Semangat ibu-ibu. Salam PKB. Ya udah. Kita panggilkan nomor undian 5 dengan akan membawakan lagu Mars PWGT dengan lagu yang sama Jayalah PWGT dengan nada dasar A sama dengan Do. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk nomor undian 5. Ya. Ya, ini nomor undian 5. Senyumnya ibu, fotografer di mana-mana, paparasi di mana-mana, jadi harus senyum. Senyum semangat. Nomor undian 5 akan membawakan lagu Mars PWGT dengan judul lagu Jayalah PWGT dengan nada dasar A sama dengan Do. Dan konduktor Ibu Neta Tangkealo. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk nomor undian 5.
Ya, silakan untuk foto bersama. Atur jarak, posisi. Oh ya, request panggil pelatihnya, Pak Denny. Boleh maju ke depan? Oh, tidak mau katanya. Oke, silahkan. Oke, sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk nomor undian 5. Wah, bagaimana ini? Pasti sudah ada penilaian sendiri-sendiri ini ibu-ibu. Ya, siap-siap nomor undian selanjutnya. Nomor undian terakhir, mari kita panggilkan nomor undian 6. Akan membawakan lagu yang sama, Mars PWGT dengan judul lagu Jayalah PWGT. Dengan nada dasar A sama dengan Do. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk nomor undian 6. Ya, senyum Ibu. Senyum, paparasi di mana-mana. Iya. Ya. Akan memperebutkan 1 ekor kerbau. Lomba hari ini akan memperebutkan 1 ekor kerbau. Ayo, semangat nomor undian terakhir. Nomor undian 6 akan bawakan lagu Jayalah PWGT dengan nada dasar A sama dengan Do. Dengan konduktor Ibu Surya Anggreni. Ya, mohon penonton untuk tenang. Karena ini demi memperebutkan 1 ekor kerbau. Ya. Ya, mari tenang, mari tenang.
taruh ayam sel ate. Jadi taruh ayam buri. Ya, itulah nomor undian terakhir. Kita beri aplaus yang meriah. Iya. Iya. Ya, sementara juri kita memikirkan, mendiskusikan hasil dari lomba paduan suara dengan pikiran, jiwa, dan raganya sendiri, kita akan sepertinya ini tepuk tangan mempengaruhi juara. Tapi juara 6 di tangan ya. Juara 6 di tangan Bunda? Iya, juara 6 di tangan katanya. Untuk kelompok 1 mana tepuk tangannya? Ya, 2.000 penduduk. Kelompok 2, mana tepuk tangannya? 3.000 penduduk. Kelompok 3, mana tepuk tangannya? Ya, 5.000 penduduk. Kelompok 4, mana tepuk tangannya? Ya, 5.500 penduduk. Kelompok 6, mana tepuk tangannya? Ya, 10.000 penduduk. Ya, berdoa saja semoga tepuk tangan mempengaruhi hasil juri. Ya, sepertinya dewan juri kita masih mendiskusikan dengan pikirannya sendiri. Ya, siapakah kira-kira yang akan mendapatkan 1 ekor kerbau? 1 ekor kerbau sudah ada di depan. Maksud saya di halaman parkir. Oh iya, Bapak Levin sudah siap dengan hasil perhitungan lomba paduan suara hari ini. Aduh, saya deg-degan ini. Ya, oh ternyata Bapak Levin masih ada coretan-coretan. Ya, kayaknya masih ada pikiran 3 kali, 4 kali perubahan. Wah, kira-kira siapakah ini yang akan mendapatkan 1 ekor kerbau persembahan dari siapa? Ya, siapakah? Ya, 1 ekor kerbau sudah ada di halaman parkir Gereja Jemaat Biringkanaya. 1 ekor kerbau, kerbau apa? Kerbau Saleko, Tedong Saleko. Juara 1 akan mendapatkan Tedong Saleko. Ya, kita akan menunggu. Sepertinya Bapak Levin masih sibuk memikirkan hasil perhitungan. Ya, siapakah kira-kira? Yang pastinya juara 6 di tangan ibu-ibu. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, sudah ada. Wah, siapakah ini? Ya, silakan Pak, di depan boleh. Ya, selamat malam ibu-ibu. Ya. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Wah. Ya, pertama-tama
saya mengucapkan terima kasih kepada PWGT Jemaat Biringkanaya yang sudah memberikan kepada saya kepercayaan untuk melihat dan menilai potensi-potensi yang ada di Jemaat Biringkanaya ini, ya. Semua sudah memberikan yang terbaik. Kalau kita melihat penampilannya, semuanya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk lomba pada malam hari ini. Cuman memang ada beberapa catatan-catatan, ya. Yang pertama itu, sebelum saya membacakan hasilnya, saya ada sedikit catatan buat PWGT Jemaat Biringkanaya. Yang pertama masalah dirihen, ya. Kemarin waktu saya juga juri di Tamalan Rea, saya sampaikan bahwa memang sekarang kalau kita lihat lomba-lomba di luar itu, dirihen itu tidak semestinya kalau lombanya antar PWGT, sebenarnya tidak mesti harus PWGT, karena dirihen itu untuk menjadi seorang dirihen itu tidak semudah yang kita kira. Ya, jadi kalau memang mau PWGT banyak yang bisa dirihen, sebaiknya pembinaannya itu tersendiri. Jadi ada pembinaan untuk paduan suara dan ada pembinaan untuk dirihen. Karena dirihen itu ibaratnya dia raja di atas panggung. Jadi dia boleh dikatakan dia supirnya. Ya, jadi mau paduan suara mau dibawa ke jurang, tanggung jawabnya ada dirihen. Ya, ini yang perlu kita sadari dulu, karena dirihen itu bukan boneka di atas panggung, cuman goyang-goyang asik sendiri, ya. Karena tanda-tanda lagu ada di dirihen. Ya, sebaiknya seorang dirihen adalah pelatihnya sendiri, karena ya, kenapa saya harus sampaikan ini, karena banyak orang memaksakan dirihen menjadi seorang dirihen, padahal menjadi seorang dirihen itu syarat untuk menjadi seorang dirihen itu yang pertama dia harus mengerti musik, paling tidak dia jadi pelatih lah, ya, berusaha untuk jadi pelatih, tahu harga notasi, tahu dinamika. Nah, ini yang perlu pembenahan. Tapi ya saya berharap Jemaat PWGT Jemaat Biringkanaya artinya kalau memang mau bikinkan pembinaan khusus untuk dirihen, karena memang agak beda itu dirihen dan paduan, itu dua pembinaan yang harus dibedakan, ya. Jadi jangan satu kali lomba langsung dirihennya harus PWGT, tidak seperti itu. Harus didahului, mungkin ada workshop mengenai dirihen untuk PWGT, ya. Saya rasa itu saja. Kebetulan ada ya orang tua saya kebetulan juga ada di Biringkanaya, mungkin untuk di klasis dibuatkan pelatihan khusus buat dirihen supaya PWGT klasis Makassar Timur itu semakin jaya, karena saya melihat potensi-potensi yang ada di kelas Makassar Timur itu banyak, khusus untuk PWGT. Itu saja barangkali, ya. Terus untuk mengenai teknis, homogenitas, ini yang homogenitas. Homogenitas itu sopran sebaiknya satu warna, karena saya lihat tadi rata-rata peserta kurang memperhatikan homogenitasnya. Jadi ada yang sebut PWGT, ada yang sebut PWGT, ada yang sebut PWGT. Nah, itu beda-beda. Jadi harus dikasih sama warnanya. Tapi ada peserta juga yang sudah hampir mengarah ke sana. Ya, jadi untuk pelatih-pelatih ya mungkin paling tidak yang untuk mencapai homogenitas yang bagus itu mungkin humming, atau kita tarik nada satu nada tapi A
tapi yang panjang supaya mereka tahu warnanya kemana. Ya, ya. Jangan ada yang satu ada yang ada lagi satu itu yang jadi ketika digabung pasti jadi tidak enak kedengaran. Itu. Terus balancing ya, dalam satu aransemen paduan suara itu ada sopran, alto dan meso. Jadi itu harus dikasih sama ya. Jangan soprannya terlalu menonjol, altonya tidak ada kedengaran, mesonya juga tidak ada kedengaran. Itu bisa diperhatikan. Saya lihat banyak peserta yang terlalu fokus ke soprannya saja, padahal ada not meso ya, meso yang harus kita juga perhatikan, not alto juga yang harus kita perhatikan. Saya selalu sampaikan seperti ini, kalau sopran sebenarnya notasinya, melodinya sudah bagus. Jadi kalaupun kita nyanyinya seperti, karena orang membuat lagu itu pertama ada di sopran ya. Yang perlu mungkin teman-teman pelatih bisa perhatikan di mesonya. Kalau melodinya sopran itu sudah bagus seperti itu, sebaiknya meso, karena kan nada tengah itu biasanya agak susah untuk dinyanyikan. Nah, itulah tantangannya. Jadi meso harus dinyanyikan sebagus sopran menyanyikan lagu itu. Begitupun dengan alto. Banyak juga yang saya lihat seperti itu, yang tadi mesonya tidak jelas, tidak tahu apa ininya, altonya juga tidak jelas. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi menggarap sebuah lagu itu pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yang kedua, yang ketiga, perhatikan lagi harga notasinya ya, harga notnya. Ini Mars. Mars itu identik dengan lagu membakar semangat. PWGT, itu sudah loyo ya. Jadi harus, kalau Mars itu betul-betul Mars. Paling tidak saya selalu sampaikan, kalau mau Mars lihat-lihat lagu Indonesia Raya lah. Kalau kita nyanyi, tidak mungkin kita nyanyi Indonesia tanah airku, tidak mungkin. Pasti nyanyinya lebih semangat yang seperti itu. Terus harga notasi rata-rata di lagu Mars adalah 1/16, bukan 1/8 ya, bukan tan 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 tan, tapi tat tatan tatan tatat 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 tatat. Itu beda. Nah, banyak yang nyanyi ta da 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 da, tidak mencerminkan Marsnya itu. Jadi sekali lagi, kalau menggarap untuk teman-teman pelatih, menggarap sebuah paduan suara, kita garap semua paduan-paduannya. Oke, saya rasa itu saja barangkali evaluasi dari saya. Kita masuk ke hasil lomba. Kita bacakan 66 ya semua ya. Oke, kita dari juara 6 dengan total nilai 71,25. Juara 6 71,25 jatuh pada nomor undian 3. Oke, juara kelima dengan total nilai 73,85. Juara kelima dengan total nilai 73,85 jatuh pada nomor undian 2. Oke. Juara keempat dengan total nilai 75,35 jatuh pada nomor undian 75,35 ya. Juara keempat jatuh pada nomor undian 4.
juara ketiga dengan total nilai 76,75. Ini juara 3, 76,75, jatuh pada nomor undian 1. Nah, ini 2 besar, sisa 2 ya. Nomornya berdekatan lagi, berdekatan. Ya. Mau juara 1 dulu atau juara 2 dulu? Langsung ya, juara 1 ya. Ya, juara kita pada malam hari ini dengan total nilai 77,85. Kalau juara 2-nya 77,25, beda sedikit. Ya. Ada sisa 2 nomor ini, 2 nomor. Juara 1 total nilai 77,85, jatuh pada nomor undian juara 1. Juara 1, saya rubah nomor undian yang juara 2 lah, yang juara 2, yang juara 2. Juara 2. Yang kedua 77,25. Juara sebagai juara kedua. Jatuh pada nomor undian nomor ini juara 2 ya, juara 2. 77,25 ya nilainya. Dia juara 2. 77,25. Juara 2 jatuh pada nomor undian 6. Jadi juara pertama pada malam hari ini jatuh pada nomor undian 5 dengan total nilai 77,85 sebagai juara pertama. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mana suaranya yang dapat juara 1? Ya, 1000. Ya, tidak apa-apa ya, ibu-ibu. Tetap semangat, sukacita, mengangkat pelayanan, tidak apa-apa. Ya, demikianlah lomba paduan suara kita pada hari ini. Tetap semangat ibu-ibu, mau itu juara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetap semangat sukacita melayani Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan saja dan untuk kemuliaan Tuhan. Mana tepuk tangannya ibu-ibu? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ulang, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, masih luar biasa. Tuhan kita luar biasa hebat. Saya kembalikan ke MC.
Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ibadah akan segera kita mulai. Baik, kita masing-masing mengambil tempat dengan tenang, dan semua yang mengambil bagian pada malam hari ini, tolong ke konsistori untuk kita berdoa bersama. Ya, dimohon untuk semua mengambil bagian karena duduk dengan tenang, kita mau mulai ibadah. Di sini, kan bertugas kok. Udah jadi. Kasih Bu Pendeta sapi. Itu sudah ada nih. Yang semua yang ambil bagian. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mengambil tempat karena ibadah perayaan HUT ke-57 PWGT akan kita mulai. Dan bagi yang mengambil bagian dalam pelayanan, mohon untuk ke konsistori. Panggilan untuk Ibu Neta, Ibu Neta Tangkialo,
Ya. Selamat malam Bapak Ibu. Jika ada yang mendapatkan kunci mobil, mohon untuk diinformasikan karena ada kunci mobil yang kemungkinan terjatuh atau ketinggalan di toilet. Jika ada yang mendapatkan kunci mobil, mohon untuk diinformasikan karena ada salah satu ibu yang kehilangan kunci mobil. Terima kasih. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mengambil tempat karena ibadah kita akan segera dimulai. Sekali lagi, mari kita mengambil tempat, ibadah kita segera dimulai.
Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Shalom. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Tidak terasa waktu bergulir dan kini kita kembali dipertemukan pada malam hari ini. Kita bersama-sama berkumpul dalam suasana persaudaraan yang rukun untuk merayakan hari ulang tahun PWGT yang ke-57. Kita sungguh merasakan kasih Tuhan melingkupi kita dalam menapaki perjalanan ini. Tentu ada suka dan duka, namun kasih Tuhan tidak pernah sirna. Mensyukuri atas segala kasih Tuhan dalam perayaan HUT PWGT yang ke-57 pada hari ini, ada beberapa acara yang akan kita lalui bersama. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, penyerahan tanda kasih PWGT Jemaat Biring Kanaya. Yang kelima, penyerahan hadiah lomba baca surat Madatu dan lomba paduan suara. Yang keenam, door prize, dan yang ketujuh, penutup. Kita akan melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Pelayan firman Tuhan pada malam hari ini, Ibu Pendeta Gustina Saruran MTH, PPA Ibu Kurlia Neta Tangkeallo, liturgis Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM, kantoria Ibu Nancy Eldan dan Ibu Natalia Randalembang, dirijen Ibu Veronica Baan, musik Bapak Risman dan kawan-kawan, operator LCD anak kekasih Wulan Rara Tonapa. Bagi Bapak Ibu yang mengambil bagian dalam pelayanan, dengan kasih disilahkan. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tiba saatnya kita akan memulai ibadah hari ulang tahun ke-57 PWGT. Mari tinggalkan segala kesibukan hati kita. Kita berhimpun menghadap Allah, menyatakan senandung kemuliaan dan kasih Allah menyatu dalam sukacita. Karena Allah terus memelihara dan menuntun hidup kita,
menuntun Persekutuan Wanita Gereja Toraja 57 tahun PWGT adalah bukti kasih dan pertolongan Tuhan memakai wanita dalam Gereja Toraja untuk berkarya dan melayani. Dalam sukacita ini, mari kita berdiri. Pamalutte itu kale mi goyang-goyang duka dia luto inam mi belanna paranno ke. Silakan, apalagi yang sudah tahu menari, silakan goyang. Kita lakukan kidung pujian, muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah. Pertolongan kita dalam ibadah syukur hari ulang tahun PWGT yang ke-57 ini adalah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin.
Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Mari bersama secara berbalasan kita membaca Mazmur pujian kita dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Saya membaca kalimat yang ditulis agak keluar dan saudara-saudara membacakan kalimat yang ditulis agak ke dalam. Kita mulai. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan penuh kerendahan hati lewat ibadah ulang tahun ini kita mengaku dosa kita. Dalam perayaan ulang tahun PWGT yang ke-57, kita diingatkan akan perkenaan dan penyertaan Tuhan bagi kita semua, secara khusus bagi PWGT. Dalam semuanya itu, tidak jarang kita mengabaikan tugas dan peran pelayanan kita sebagai ibu-ibu. Karena itu, mari hening sejenak. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dengan hati yang jujur kita mengingat kelemahan kita sebagai manusia yang rapuh. Dengan rasa penyesalan kita mengakui dosa, kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita memohon kepadanya, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya nyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, menurut rahmat-Mu yang besar. Kami bergumuran dosa.
dengarkanlah berita anugerah bagi saudara-saudara yang mengaku dosa dengan tulus. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk usia 57 tahun bagi kami PWGT. Terima kasih kesempatan menikmati sukacita bersama-sama dengan seluruh ibu-ibu di jemaat ini. Kami melandasi sukacita ini dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar bagaimana menjadi istri yang cakap menurut firman-Mu. Karena itu tolong kami Tuhan, sehingga kami mampu memaknai, lalu kami mampu mempraktekkan itu. Beri kekuatan bagi kami yang mendengar, bahkan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Biarlah dalam kelemahan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami sambut firman-Mu. Amin. Bacaan yang sangat panjang yang disiapkan oleh PWGT, dan saya lebih suka sih mendengar lagunya. Nanti akan dinyanyikan ya setelah perikop ini. Dari Amsal pasal 31, Amsal pasal 31 ayat yang 10 sampai ayat yang ke-31. Ini kalau lihat judulnya di ayat 1, ini mengisahkan tentang nasihat seorang ibu terhadap anaknya yang adalah raja. Waktu itu namanya di ayat yang pertama Lemuel. Jadi ini nasihat mamanya, nasihat PWGT kepada anaknya. Dan kita baca di ayat yang ke-10. Puji-pujian untuk istri yang cakap supaya tidak membosankan. Saya baca ayat yang genap, ibu-ibu baca ayat yang ganjil. Mudah-mudahan setiap yang ibu-ibu baca itu menunjukkan dirinya ibu-ibu ya. Kita bapak-bapak mendengar saja, istri-istri dan ibu-ibu yang membaca. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia membuat bagi dirinya permadani, lendan halus dan kain ungu pakaiannya.
Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggangnya kepada pedagang. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Sebenarnya ini tidak perlu dikhotbahkan ya. Jelas sekali dan runtun sekali ciri-ciri istri yang cakap. Kalau dikhotbahkan ini bisa tambah panjang ini. Makanya saya akan membawanya dalam bentuk yang berbeda ya. Bukan dikhotbahkan karena sangat panjang. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman. Selamat malam, shalom. Selamat berjumpa lagi ya. Banyak yang dada-dada saya tadi rupanya masih mengingat saya sekalipun jarang juga ke sini ya. Tahun lalu dipanggil 1 kali, tahun ini 1 kali. Jadi untungnya saya belum mati. Karena jarang dipanggil ya, jadi ya. Tapi syukur saya diingatkan bahwa saya masih PWGT dan saya juga pendeta. Hampir-hampir bisa lupa ini, karena saya sudah jarang di jemaat. Makanya saya bongkar tadi lemariku cari baju PWGT, ku baru saya ingat. Kalau baju itu ternyata saya sudah kasih kepada salah satu anggota jemaat saya waktu pindah. Daripada dia robek tidak terpakai, lebih baik saya kasih. Kalaupun saya beli tidak mendukung saya dalam pelayanan saya karena berbeda ini. Jadi agak jarang dipakai. Jangan membeli sesuatu yang jarang dipakai. Belilah sesuatu yang sering. Yang kedua, saya cari baju pendetaku juga. Saya tidak tahu di mana tersisip. Jadi minta maaf dengan model begini ya. Mudah-mudahan ini tetap jadi berkat buat teman-teman. Ini karena saya mau bilang, saya memang sudah jarang sekali berkhotbah. Terima kasih ibu-ibu, mau mengingatkan lagi bahwa saya pendeta untuk kali ini. Saya boleh turun dari mimbar ini sebentar saja ya. Iya. Kan kalau dari mimbar sudah sering sekali toh akan banyak khotbah Natal dari mimbar ini. Sekali-sekali khotbah di bawah mimbar. Ada tadi kertas saya 15 kertas. Tolong dibagikan secara rundown saja sama mama-mama. 15 kertas ini sudah tertulis, saya cuman kasih pendek saja. Sudah ciri-ciri istri yang cakap. Ketengku tak eduka na muat, ya duka ibu pendeta, kacaulia tu alasannya menurunkan, tapi tidak apa-apa. Oke, yang pegang silakan baca apa itu yang dipegang. Nah, paling tidak dilihat dulu, bukan hanya dibaca, tapi tolong dibaik-baik. Susi-susi seperti ini nikah saya. Adakah yang saya sudah praktekkan dengan tulisan yang saya pegang? Ya, jangan sampai hari-hari baju PWGT yang cantik tapi sebenarnya tidak cakap kelakuannya ya. Kutironina ate sidi ya tonna kusenina aku intip-intip ona ponno tahu. Tapi setelah tidak juara mungkin sudah banyak yang ngambek dan pulang ya. Tapi tidak apa-apa. Jadi dibaca dulu Ibu, dicoba direfleksikan ke diri. Kira-kira Ibu sudah pernah enggak atau sudah bisa enggak memenuhi kriteria atau ciri istri yang cakep dulu. Yang ambil akan berbicara semua. Jadi kita mendengar suara ibu-ibu sekarang ya. Dan saya kalau selesai itu sebenarnya sudah bisa amin. Jadi kita mendengar khotbahnya ibu-ibu. Yang ambil siapa-siapa? Sudah dibagi semua ya? Oh belum. Waduh, Ibu Ketua Klasis mi dulu Di. Apa yang diambil ini Ibu Ketua Klasis? Tangguh. Iya, oke. Jangan lihat dirinya orang lain, dirinya Ibu Ketua Klasis ya. Ya, dalam mengangkat tugas pelayanan, seorang ketua harus tangguh, harus kuat,
dan harus visioner. Pertanyaannya, apakah Ibu dalam menjalankan tugas itu sudah merasa bahwa selama ini saya tangguh? Dan adakah mungkin contoh di mana ketangguhannya Ibu diuji? Ya, saya merasa bahwa saya harus kuat, saya harus tangguh karena tanggung jawab ini besar dan memimpin, melayani begitu banyak orang. Ketika suami saya meninggal, saya betul-betul terpuruk 2 tahun yang lalu. Saya hampir-hampir tidak bisa bangkit. Tapi karena tantangan pelayanan, yaitu kami Makassar Timur menjadi tuan rumah Natal PWGT 3 kelas di Makassar, saya harus dengan berlinang air mata terus membuat konsep untuk kegiatan panitia dengan pagi, siang, malam, memandu panitia untuk bisa bekerja. Di situ saya lihat kemurahan Tuhan bahwa saya dikuatkan, dibuat tangguh kembali melalui cara Tuhan sendiri. Iya. Ini luar biasa, refleksi yang luar biasa ya. Nah, kita lihat dalam bacaan kita itu berulang kali disebutkan kata tangguh. Dia wanita yang kuat, wanita yang bisa memimpin. Itu luar biasa tadi pengalaman. Kita lihat yang lain. Saya tidak mau terlalu banyak bicara. Saya mau dengar Ibu. Yang lain mana? Yang mengambil mana? Adakah yang memegang kertas itu? Baru 1. Itu ada 15 ciri-cirinya. Ya, oke. Mungkin belum dibaca dulu baru di ini. Yang lain dulu. Ada yang di sini? Ada yang ambil kertas ini? Di sini? Ada? Oh ya, enggak apa-apa kalau enggak dikasih. Ada yang dikasih, silakan ngomong. Oh, dia tidak mau. Mari kita kasih yang mungkin mau. Iya, ini sebenarnya sederhana. Sebenarnya Ibu bisa ngomong tentang ini. Saya boleh kasih Ibu ya? Ya. Yang lain, yang di sini ada lagi? Tidak ada lagi. Oke, nanti itu baru kita balik. Dilihat di sini ada. Silakan Oma sayang. Tidak apa-apa. Ini kan saya berbicara tentang diri saya. Pasti saya tahu lah itu. Kamar kadian. Iyo, mui di Basar Toraya Oma aman duka. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Di sini ada kata berhikmat. Berhikmat mungkin kurang lebih sama dengan bijaksana, Ibu. Iya. Jadi bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari dalam keluarga terhadap, tapi ya bagaimana, Dik? Karena suami sudah tidak ada hampir 2 tahun yang lalu, 1 tahun lebih sudah tinggal anak dengan cucu di rumah. Jadi pada saat Bapak belum berpulang, saya bersyukur karena di hari-hari hidupnya dia berubah. Ketika kami duduk bersama atau berbaring istirahat, saya selalu berbicara bahwa kita sangat bersyukur karena kita sudah dikaruniai Tuhan, sudah sampai umur sekian, sampai di mana umur kita sekarang. Jadi yang harus kita pikirkan yang baik-baik saja, kita harus bersyukur. Kemudian dia bilang, memangnya kita ini sudah mauan? Saya bilang, sudah pastilah kalau kita sudah umur sekian, sudah kita pasti. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Jadi kita harus bagaimana hidup bersyukur selalu, jangan memikirkan hal-hal yang kurang bagus, yang kurang bagus dilewatkan saja, yang baik-baik saja kita pikirkan. Jadi saya sangat bersyukur karena di akhir hidupnya kadang kalau saya mengingatkan, dia bilang, sepertinya kau ini menganggap saya tidak. Saya bilang tidak, tapi bersyukurlah kalau masih ada yang mengingatkan. Jadi puji Tuhan, dia kadang-kadang saya bersyukur karena di akhir hidupnya dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya, jadi kalau anak-anak, kalau cucu di rumah sekarang bagaimana? Kalau tidak mauan, saya bilang, kamu menuntut ilmu, yang harus didahulukan adalah mengandalkan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan.
dahulukan Tuhan. Terima kasih Oma. Ini hikmat yang simpel menurut Oma adalah mengandalkan Tuhan. Kalau kita baca Alkitabnya tadi kan cuma ditulis berhikmat, tapi Oma bisa mengaktualkan dalam kehidupannya dengan kata mengandalkan Tuhan. Saya kembali tadi kepada Oma. Mana mi tadi itunya? Lari mi lagi. Oh, dioper ke sana kemari. Ya, mana mi yang di sini? Ya, silakan saya. Terima kasih. Kebetulan yang saya pegang ini dipuji oleh anak. Puji nama Tuhan, ibu-ibu saudaraku yang kekasih. Sesuai yang saya baca, saya sungguh bersyukur. Anak-anak saya memuji saya. Dikatakan masih bangun pagi-pagi, mendoakan mereka, menyediakan segala sesuatu yang ia butuhkan. Semasa dia membutuhkan kasih sayang, saya memberikan kasih sayang. Semasa dia membutuhkan biaya membantu suami, saya berusaha untuk membantu. Dan saya sudah terima apa hasilnya pada saat ini. Bahwa memang benar kata firman Tuhan, dia masih bangun pagi-pagi, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anaknya. Dan apa yang sudah berikan, itu yang saya tuai. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, apa yang engkau tabur, itu yang akan tuai. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Artinya sekarang anak-anak bangga ya punya mama seperti ibu ya. Ya, jadi ada pujian. Ada juga anak-anak. Kalau suami bangga enggak punya istri seperti ibu? Oh, bangga juga tapi sudah pergi duluan ya. Oma mau bicara Oma? Iya, oke. Terima kasih Oma. Ini yang menarik. Dengar baik-baik. Salah satu ini bicara lemah lembut. Saya biasa karena saya sudah ditinggal bapaknya Bonar, sudah tahu 1 tahun ini hari Natal. Jadi sekarang saya harus berhati lembut sama anak-anak, tapi sering-sering juga sama PWGT teman-teman saya biasa juga keras, tetapi setelah itu saya sadar, oh ya, saya tidak boleh begitu. Karena kasih Tuhan itu selalu berada sama saya. Dan saya ditinggalkan suami, anak saya juga jauh, ya. Yang mau lihat saya ialah teman-teman saya sendiri, ya, dengan tetangga-tetangga saya. Jadi kasihanilah teman-temanmu ini kelompok 5 atau semua PWGT yang ada di sini, bahkan pendeta-pendeta ya. Ya, semoga Tuhan tetap memelihara saya dan saya tetap mengabdikan diri kepada Tuhan dan gereja. Terima kasih. Oma dulu orangnya blak-blakan, ceplos-ceplos ya. Dan karena itu Oma menyadari dengan dapat kertas itu, dia menyadari ternyata yang dibutuhkan adalah ibu yang lemah lembut. Saya juga waktu persiapkan khotbah ini Oma, saya dikritik oleh ayat ini. Kadang saya tidak lemah lembut bicara, sering menyakiti hati banyak orang. Terima kasih Oma untuk kejujurannya. Di sini itu sudah 3 ya. Tangguh, dipuji anak, lemah lembut, berhikmat. Ada lagi? Sebelah ya? Oke. Jadi kalau saya kasih begini pasti diingat. Paling tidak yang ingat yang pegang kertas itu. Tapi kalau saya khotbah terus dari mimbar gak bakal diingat. Di sini ada? Oke, silakan Ibunda cantik. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini lembar yang saya dapatkan, manajer yang baik. Ya, manajer. Jangan pandangnya kita mama manajer juga. Puji Tuhan, saya tetap dikasih kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Selama ini suami saya jauh dari saya bersama anak-anak. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan saya kemampuan untuk memimpin keluarga, mendidik anak-anak selaku istri, bahkan selaku berperan sebagai laki-laki juga, pemimpin juga. Jadi singkat saja bahwa puji Tuhan saya dikasih kesehatan, kemampuan untuk memimpin keluarga saya, mendidik anak-anak saya tanpa didampingi suami pada saat bertugas di luar. Susah nggak jadi manajer?
sangat susah. Tapi puji Tuhan, Tuhan memampukan saya. Biar bagaimanapun susahnya, pasti Tuhan memberikan kemampuan bagi saya untuk menjalankan semuanya itu. Dan puji Tuhan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Tadi ada ibu bilang di belakang, kita ini manajer dapur. Tidak, ada 3 kita. Manajer untuk suami, kita yang atur uangnya suami toh. Manajer untuk anak-anak kita, kita yang atur bagaimana anak-anak kita. Manajer untuk semua kebutuhan makanan untuk ini. Jadi jangan pandang enteng dirimu mama. Kalau ada orang bilang manajer di luar, bilang juga saya manajer untuk 3 item yang luar biasa. Jadi suami-suami tepuk tangan dong buat manajer yang luar biasa ini. Ya, ada lagi yang dapat ini. Di bahasa Alkitab tadi dia katakan bahwa dia bangun pagi-pagi, dia merencanakan apa yang mau dimakan, lalu dia membagi tugas siapa bekerja ini, siapa bekerja ini. Itu kan dilakukan ya. Dan itu Alkitab bilang itu istri yang cakap kalau melakukan yang itu. Dan siapa yang sudah melakukan itu tidak usah lagi dengar khotbah, lanjutkan saja, itu sudah luar biasa. Siapa lagi yang dapat? Baru oke, silakan sayang. Ya, sebenarnya tadi saya nggak dapat, tapi tiba-tiba ada yang bawakan dari belakang. Selalu memang dapat jalannya. Tidak perlu saya jelaskan ini ibu-ibu. Ini 2 kata saja, kreatif berdagang, nang ngaku liu. Apalagi yang harus saya jelaskan? Memang saya itu. Saya bekerja dari pagi sampai sore, pulang rumah saya masih berdagang. Itu aja, apalagi yang saya harus jelaskan ini Bu Pendeta. Ada nggak sesuatu yang didapat, maksudnya ya kita bekerja berdagang, tapi ada nggak sesuatu yang kemudian menjadi pengalaman iman dari berdagang itu sayang? Nah iya gini, saya sekalian promo ini ya, bagus juga memang. Saya jualan buah, saya tidak buka toko di rumah. Saya awalnya cuma mau menawarkan ke teman-teman kantor. Jadi saya itu peak seasonnya itu hanya 3 hari dalam seminggu. Saya bilang, siapa yang mau datang beli di Landraki, di dalam di perumahan Palada, nggak ada toko, nggak ada. Tapi puji Tuhan lancar, sampai di Bantaeng saya menjual. Ada saja cara Tuhan untuk bukakan jalan, dan luar biasa hasilnya. Wah, nah itu dia. Ya betul, bukan dong. Ini sekali setahun doang kayak gini. Gitu. Aman, saya pikir untuk beli skincare. Oke, ada ya, silahkan ibu cantik. Ya terima kasih. Saya juga dikasih dari belakang. Ya, kata kalimat yang saya pegang, bisa dipercaya. Ya, bisa dipercaya. Pasti kita berharap menjadi orang yang bisa dipercaya. Jadi satu kalimat saya, seorang yang bijak tahu siapa yang harus dia percaya, namun lebih bijak adalah menjadi orang yang bisa dipercaya. Tapi spesifikasinya tadi itu adalah bisa dipercaya oleh suami. Kira-kira ibu bisa nggak dipercaya sama suami? Bisa sekali, Pak. Iya. Puji Tuhan. Terima kasih. Ada lagi di barisan sini? Ada lagi? Ada di sini di depan ada? Oh iya, silakan. Terima kasih. Saya juga kertas ini kayaknya teman saya yang kasih, karena kebetulan memang dia sudah tidak punya suami, sudah duluan dipanggil Tuhan, jadi dia oper ke saya, Ibu. Menolong suami agar dihargai. Aduh, kayaknya mantep banget ya, menolong suami agar dihargai. Saya berpacu pada Efesus 5 ayat 22. Efesus itu kayaknya di situ semua sudah deh tentang bagaimana istri harus tunduk ke suami, bagaimana suami menghargai istri. Nah, saya pikir dengan berjalannya pernikahan saya yang sudah masuk 26, mau jalan 27 tahun, saya rasa sayalah orang di balik kesuksesan suami saya sampai hari ini. Iya. Jadi itu merupakan tanggung jawab saya. Jadi setiap saya melangkah kemana, saya harus tahu bahwa saya ini adalah bawa nama suami.
Jadi dimanapun saya melangkah, apapun yang saya lakukan, saya harus benar-benar, istilahnya saya menyaringnya, menyaring saya harus ada di posisi mana, ya. Karena apa? Suami saya juga jauh, Ibu. Saya nggak bersama suami, jadi itu paling rentan. Jadi untuk menjaga keharmonisan suami tetap baik, walaupun kami LDR, kita perempuan lah yang harus menjaga. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini perempuan yang hebat mengatakan bahwa saya lah di balik kesuksesan suami saya. Silakan Ibu, apa tulisannya Bu? Tulisannya suka berbuat baik. Kalau saya pikir ya di hadapan Tuhan mungkin saya belum berbuat baik, tapi terhadap anak-anak saya sudah berbuat baik. Suami saya sudah meninggalkan lebih 10 tahun, anak saya baru SMP yang pertama. Tapi puji Tuhan sampai sarjana sudah, yang bungsu sementara menyusun skripsinya. Semua itu Tuhan yang menolong saya, membimbing saya ke jalan yang Tuhan tunjukkan. Bagaimana caranya supaya anak-anak saya bisa berhasil. Puji Tuhan sudah kerja 2, ya 3 sudah kerja. Walaupun yang ketiga itu masih istilahnya ya berjuang, sementara yang bungsu sementara menyusun skripsinya. Jadi anak saya ini semua yang dia bangunkan saya, rumah saya dia yang bangun. Puji Tuhan. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Ibu ya. Oh, di situ mi hebat ki biasa bapak-bapak. Tidak cari ikan kami papak baru, tapi yang kami lakukan adalah membangun anak-anak kami ya. Coba kalau bapak-bapak lebih cepat abangnya tuh cari mama baru le. Iya. Oke. Bagaimana pendeta metris? Ya, ada pendeta metris nganggu-nganggu. Ada lagi yang dapat di sini. Oh, ada Ibu cantik. Apa ini Ibu cantik? Ini yang jarang biasa dilakukan oleh ibu-ibu. Suka menolong orang miskin. Saya sejujurnya saya takut membaca ini. Takut karena suka menolong orang miskin. Artinya mau pamer kalau saya pernah melakukan itu. Biarlah hanya Tuhan yang tahu. Kayaknya saya belum pernah melakukan menolong orang miskin. Tetapi semoga ke depan kalau Tuhan kasih rezeki akan berbagi juga. Kalau kita memberi sesuatu janganlah diketahui orang lain, cukuplah Tuhan yang mengetahui. Terima kasih. Tapi bisa juga menjadi alat kesaksian bagi orang lain ya. Jadi ada 2 matanya juga satu kalau memang ada niat kita untuk show, mungkin itu yang tidak berkenan. Tapi kalau niat kita untuk berbagi dengan orang lain, menceritakan pengalaman kita dan orang lain terberkati, kenapa tidak ya? Saya pikir seperti itu. Yang penting jangan panggil wartawan, sini dulu, liput saya karena saya mau kasih itu show. Tapi kalau kita memberi dengan ketulusan, saya pikir itu ya. Dan komitmen ibu tadi bahwa ke depan, dan saya yakin sudah dilakukan. Tapi ingat ada kata suka ya. Suka berarti itu rutinitas, tidak hanya satu kali. Ini yang biasa gereja lakukan. Nanti tolong orang miskin kalau sudah Desember, nanti tolong ini biasanya lagi di depan-depan dibagikan. Biasa begitu juga PWGT ya Bunda ya. Tapi mari kita menjadikan sebagai habit, sebagai kebiasaan. Bayangkan kalau PWGT Klasis Makassar Timur membiayai beberapa anak orang miskin dan mereka jadi hebat, itu kan jadi berkat sekali. Coba dicoba. Saya kadang-kadang menantang ibu-ibu. Tidak ada lagi di situ, ada satu di sini saya lihat. Oke. Siapa yang dapat di sini? Lari semua mini mama. Seandainya kunci kerajaan surga. Iya, baik. Kata yang tertulis di sini adalah visioner. Ya, visioner artinya pandangan dan harapan kita ke depan. Ya, jadi sebagai seorang ibu pasti mempunyai harapan ke depannya. Ya, jadi kita sebagai ibu pasti mengharapkan supaya anak-anak kita bisa berhasil, suami kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan kita diberi kesehatan. Dan saya ini sudah lakukan sebagai seorang ibu. Setiap malam saya berdoa untuk kesehatan dan kesuksesan anak dan suami.
Dan harapan dan semuanya itu tetap digantungkan kepada Tuhan. Ya, tapi menarik dalam bacaan kita, dia tidak bilang bahwa dia sudah ini, tapi dia bilang dia tertawa tentang masa depan. Artinya dia sudah siapkan dengan mantap sehingga apapun yang terjadi dia siap. Jadi ini yang menarik di bacaan kita. Mari kita renungkan lebih dalam ya. Saya akan kembali ke atas. Oh, di mana mi handphoneku tadi? Tabe sayang. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu, dari 15 ciri-ciri tadi saya berharap yang dapat itu tidak dibuang, tapi itu bisa kita tempel untuk mengingatkan kita bahwa ini salah satu istri, salah satu ciri istri yang cakap. Banyak tadi yang menolak ya, tapi saya berpikir yang menolak itu hanya karena takut bicara. Tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang luar biasa yang akan menantang kita untuk menjadi seorang istri yang cakap. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan pada saat ini saya membaginya dalam 3 hal. Perempuan yang cakap itu harus punya 3 kemampuan. Masih ada 1 kata, siapa yang belum bicara? Ada 1 lagi, baru 14 ternyata. Oh, oke. Silakan Ibu, silakan bicara. Ini yang paling penting. Boleh dikasih mic-nya dulu sama ibunya ya. Saya mendapat kalimat sayang diri sendiri. Ya. Kalau dibilang sayang diri kita sendiri, kita memang harus sayang. Karena kita ini ciptaan Tuhan dan kita adalah gambar dan rupa Tuhan. Sayang diri sendiri, sebagai perempuan kita tidak boleh, kalau kita tidak mau dicemoohkan orang, janganlah kita menceritakan orang ke sana kemari supaya kita tidak dicemoohkan orang. Kalau di sini sayang diri sendiri, kita harus melihat dari perkataan kita, orang bisa mengerti bahwa siapa kita. Kita tidak boleh terlalu kasar, karena dari tutur kata kita orang bisa membaca bahwa kita siapa. Ya. Setiap wanita yang keluar dari rumah, suaminya tidak akan curiga apapun yang dia kerjakan di luar, karena kita menghormati suami kita. Kita keluar dari rumah, kita percaya bahwa suami kita tidak pernah melarang, karena kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu buat Tuhan. Kita sebagai perempuan di dalam rumah tangga, kita tidak boleh dua kepala. Laki-laki tetap kepala, kita perempuan sebagai istri, karena laki-laki itu di atas segala-galanya. Jangan kita sebagai perempuan kita juga mau jadi kepala. Cuma 1 kepala di dalam rumah tangga. Jadi laki-laki harus kepala, kita perempuan tidak boleh jadi kepala kalau kita punya rumah tangga. Tapi ingat selamat. Ibu manajer Terima ya. kasih. Ya. Nah, saudara-saudara, terima kasih Ibu. Saudara-saudara, ada 3 hal penting yang mau dikatakan bacaan kita. Poin yang pertama yang mau dikatakan bacaan kita, bahwa istri yang cakap, perempuan yang cakap harus memiliki hubungan yang baik dengan dirinya sendiri. Jadi tidak bisa kita mau mengatakan bahwa saya istri yang cakap tapi saya mengabaikan diri saya sendiri. Kasih ke bang modasterku, tae bamuku urus kaleku, masaki mo dan lain sebagainya. Tapi yang menarik bacaan kita, dia bilang di sini bahwa dia jahitkan pakaian indah untuk dirinya sendiri. Terima kasih ibu-ibu mendandani dirinya hari ini. Itu berarti wujud untuk mempercantik diri ibu-ibu, wujud memperhatikan diri ibu-ibu. Ada banyak perempuan yang menghabiskan mengurus suaminya tapi lupa urus dirinya sendiri.
Contohnya, pagi-pagi bangun bikinkan kopi suaminya, dia lupa bikin teh untuk dirinya. Dan karena itu ada banyak perempuan yang terlalu banyak memikirkan orang lain, menderita kanker serviks dan kanker payudara. Baca bahwa penyebab kedua kanker ini karena terlalu banyak pikiran. Ibu-ibu diajar berkorban untuk orang lain, tapi jangan lupa istri yang cakap harus menjahitkan baju yang lenan untuk dirinya sendiri. Harus memperhatikan dirinya sendiri, harus menyayangi dirinya sendiri. Lalu setelah itu, poin yang kedua yang penting adalah istri yang cakap itu memelihara hubungan dengan suami atau anak-anaknya, dengan keluarganya. Jadi kalau kita sudah sayangi diri kita, maka kita melangkah ke menyayangi diri, menyayangi suami dan anak-anak. Karena itu berkali-kali, mengapa berkali-kali diulang tentang suami dan anak-anak? Bukan karena suami itu segala-galanya. Ibu, bukan karena begitu. Tuhanlah segala-galanya, bukan suami kita segala-galanya ya. Tuhan yang segala-galanya. Kenapa diulang-ulang? Karena ini membuat ibu-ibu melangkah memikirkan orang lain. Kalau kita belajar memikirkan orang lain, itu pekerjaan yang susah ibu-ibu. Pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan yang namanya pengorbanan. Berkorban bangun pagi-pagi masak, memanage rumah, berkorban untuk membuat suami dihargai dan lain sebagainya. Ini hubungan yang perlu dibangun oleh istri yang cakap, menghargai, menghormati dan menolong suaminya. Ada banyak suami yang sebenarnya ada di dalam, seperti yang dikatakan tadi bahwa kesuksesan suami. Ada banyak suami itu hanya mampu memikirkan satu pekerjaan, tidak bisa dia bercabang. Coba suruh pendeta metris menyapu, mencuci dan memasak, tidak mampu dia. Tapi kita bisa mapa susu, bisa kima nasu, bisa kima sasa, bisa itu. Kenapa? Karena kita dikaruniai otak yang bisa bercabang-cabang. Laki-laki hanya satu. Karena itu laki-laki cepat sekali stres kalau istrinya meninggal. Karena dia tidak bisa menghandle semua. Karena itu cari mama baru. Betul. Dan karena itu, ketika kita mau menjadi istri yang dicintai oleh Tuhan, maka potensi kita yang otaknya bisa bekerja untuk banyak hal harus menolong suami dan anak-anak kita. Itu poin penting, hubungan dengan suami dan anak-anak. Sehingga ketika ada kelemahan-kelemahan suami, kita harus pahami bahwa memang suami saya tidak mampu. Tidak bisa itu suami kita seperti yang saya katakan tadi, memasak, lalu dia mengepel, lalu dia menggendong anak. Tidak bisa. Menggendong anak saja itu dia pusing, apalagi mau bebankan banyak hal. Dan karena itu mari menolong suami kita untuk itu. Makanya banyak juga bapak-bapak yang duluan meninggal. Apalagi kalau kita mama-mama tamu tatandem pa benni nanna tu moneta ta sengkebamo dan lain sebagainya, itu akan membuat stres mereka. Dan karena itu diulang-ulang. Bukan berarti Alkitab ini terlalu patriarkal, tapi mau mengatakan bahwa ada keterbatasan suami. Kalau kita lihat bahasa aslinya ini, dia mau melihatkan kita bahwa kita jauh lebih hebat dari suami kita. Karena itu suami kita butuh penolong, suami kita butuh topangan. Amin ya. Hal yang ketiga ini yang terakhir, sudah mau amin ini. Hal yang ketiga adalah hubungan sosial kita harus dipelihara. Hubungan dengan diri saya aman, hubungan dengan suami dan anak-anak, keluarga aman, hubungan sosial. Jangan lupa ibu-ibu, diingatkan bahwa istri yang baik, istri yang cakap, memberikan tangannya untuk mereka yang miskin dan memberikan hidupnya untuk yang tertindas. Karena itu perlu duka ki mak jama, perlu ki mak dagang. Perlu melakukan sesuatu sehingga tugas sosial bisa kita lakukan. Kita bisa menolong banyak orang. Cikal bakal RBM menolong anak cacat PWGT, benar gak? Cikal bakal panti asuhan PWGT, benar gak? Cikal bakal
padahal semua kegiatan sosial adalah PWGT. Karena itu PWGT jangan hanya kegiatan menyanyi yang dipelihara, tapi kegiatan sosial juga kemudian dihidupkan dalam program-program di jemaat. Apa yang bisa ibu-ibu lakukan? Ada begitu banyak. Kita menolong orang miskin, memberkati mereka. La miskin rokomika ke menolong, ya jangan eksidental. Saya selalu bilang, saya itu, ini pengalaman sedikit ya. Saya di Taiwan, saya kuliah S2 di Taiwan. Hari Sabtu Minggu itu tidak ada makanan di sekolah. Siapa yang kasih makan kami? Janda-janda yang ada di gereja. Dia kasih makan kami setiap harinya, bukan makanan abal-abal ibu-ibu, makanan paling enak. Dan apa yang kami lakukan? Karena di Pakandemi kita kirim punduka. Dan kami selalu menyanyi dan lain sebagainya. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka bilang, pundi kami, gaji pensiun saya untuk anak-anak yang sekolah dari luar negeri yang datang. Jadi mereka mau memberi, mereka mau membiayai. Ada satu pendeta kita yang ke sana dan kebetulan dia salah baca ininya, dan yang membiayai biayanya 60 juta dalam 6 bulan itu janda-janda. Nah, apa yang dilakukan ibu-ibu? Yang benar katela alat yang menani komi? Yang benar katema apa don suara? Ataukah ada program-program sosial? Saya pikir ada dalam tugas PWGT ya. Tugas sosial PWGT. Karena itu mulai memikirkan sesuatu yang bisa menolong tugas sosial, menolong beban-beban sosial bisa terangkat. Ini menantang ibu-ibu. Apa yang saya mau katakan, jadilah ibu yang berhikmat dalam 3 hubungan ini. Hubungan dengan dirimu sendiri, hubungan dengan keluargamu, dan hubungan dengan sosialmu. Amin, firman Tuhan. Sebelum amin, saya ingin menunjukkan supaya tidak lumayan ini bapak-bapak yang hadir. Saya ingin menunjukkan satu film. Mana Mi yang mau putarkan kita? Ini filmnya. Ini salah seorang bapak yang masa tuanya tidak terbuang. Kita lihat filmnya ya. Bapak dan anak. Kita lihat bagaimana seorang bapak bijaksana sekali ya. Baca ya di bawahnya. Lihat reaksi bapaknya ya. Yan nakita to maadis tengkiliu mikile. Tapi lihat reaksinya ya.
Bingung anaknya, kemana bapaknya? Tapi pasti ada penyesalannya seraba-rabai teman-teman ya. Kita lihat apa yang datang dia bawa. Dia suruh baca sesuatu. Señor, mi Dios, porque vienes a ver esa eclipse de la tierra, a todo más bien hecho esta parte, tenemos por y esta educación tenemos. O Dios me da ese consumir flores que dan hasta ahora. Que te parece que se consumir flores que dan. Bapak adik penan na anak kan basay. Ya, filmnya habis deh. Ini mau menceritakan kepada kita bahwa bagian paling penting menjadi seorang ibu adalah kesabaran dan kasih sayang. Ini bagian penting. Dan apa yang menarik ketika 21 kali anaknya menanyakan itu, dia selalu menjawab burung gereja dan memeluk anaknya dan mengatakan saya menyayangimu. Dan ketika anaknya ditanya 4 kali dia sudah mengamuk. Tapi elegan sekali bapaknya, bijaksana sekali. Dan mari kita ibu-ibu untuk menjadi istri yang cakap. Bagian pertama yang harus kita lakukan, memelihara hubungan dengan diri, dengan keluarga, dengan sosial kita. Tapi poin pertama yang harus kita lakukan adalah mengurangi cerewetnya kita. Lebih banyak mengasihi, lebih banyak memberikan teladan yang baik. Semoga label istri yang cakap akan menjadi bagian kita. Kita baca ayat 30 dan 31 menutup khotbah kita. Kita baca sama-sama. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbangnya. Tuhan menolong ibu-ibu untuk masuk dan menjadi bahagian istri yang cakap. Amin. Mari kita memaknai kehadiran kita selaku ibu-ibu atau istri melalui lagu Istri yang Teramat Baik. Kita bertanya pada diri kita, apakah kita sudah memerankannya dalam hidup ini? Istri yang teramat baik. Istri yang teramat baik, siapa yang mendapatnya? Dia jauh lebih berharga dari intan permata cerlah. Kekuatan dipakainya, kemuliaan dipegang, tidak ragu melangkah menuju ke masa depan. Dia berbicara bijaksana dan cerdas. Dia pun berkata-kata penuh makna lembut dan tenang. Tatapannya berwibawa dan cekatan bekerja. Rumah tangga bahagia, suami memuji mesra. Istri yang baik itu mahkota yang
bagai penyakit membusukkan tulang-tulang. Laras yang cantik hanya sesaat dan sia-sia, tetapi istri yang taat pada Tuhan akan selalu mendapat pujian. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama, paduan suara PWGT Jemaat Beringkanaya, dan dilanjutkan paduan suara Jemaat Beringkanaya. Disilahkan secara berturut-turut.
Betapa baiknya Engkau Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur karena berkenaan Tuhan kita boleh memperingati dan merayakan HUT PWGT. Tanggal 4 Desember adalah momen sejarah yang akan terus terpatri dalam sanubari kita sebagai anggota PWGT. Waktu bergulir tanpa terasa. Kini 57 tahun perjalanan PWGT. Tentu bukanlah waktu yang singkat dan tanpa pergumulan. Perjuangan, canda, tawa, kegembiraan, tangis dan air mata mewarnai perjalanan pelayanan PWGT di semua lingkup, dan syukur kepada Dia Sang Pemilik Persekutuan bahwa atas tuntunan dan berkatnya semua dinamika pelayanan itu dapat kita lalui, bahkan kehadiran dan peran PWGT semakin dirasakan dan dirindukan. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, mari kita menyimak bersama sejarah singkat PWGT.
kita akan menyanyikan Mars PWGT yang akan dipandu oleh Ibu Veronica Baan. Hadirin dimohon berdiri. Masih tetap dalam keadaan berdiri sebagai tanda ucapan syukur kita atas segala berkat Tuhan, atas penyertaan dalam pelayanan PWGT. Kita akan melakukan pemotongan tumpeng sebagai tanda sukacita kita bersama. Dalam simbolis perayaan HUT ke-57 PWGT, dengan kasih kami persilahkan untuk maju ke depan pelayan firman pada malam hari ini, Ibu Pendeta Gustina Saruran MTH, Ketua PMW Jemaat Biring Kanaya Bapak Pendeta Manase Bilarandan STH, Ibu Pendeta Abigail Tangdeparo STH MM, Bapak Pendeta Yohanes Metris MTH, Ketua PWGT Klasis Makassar Timur Ibu Irdania Patiung, Ketua PWGT Jemaat Biring Kanaya Ibu Lili Tangdilili, Koordinator Kelompok 1 Ibu Damaris Solon, Koordinator Kelompok 2 Ibu Darmayanti Duma, Koordinator Kelompok 3 Ibu Adelaida Tore, Koordinator Kelompok 4 Ibu Rita Salurante, Koordinator Kelompok 5 Ibu Eni Marlu, dan Koordinator Kelompok 6 Ibu Grace Puranda. Mari kita dengan penuh sukacita
kekasih, Ibu Ketua disilakan. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Begitu pegang ya, Ibu Ketua PWGT Jemaat Biring Kanaya akan menyerahkan tumpeng sebagai rasa ucapan syukur bahwa PWGT ibarat setangkai mawar dan sekuntum melati yang harum semerbak. PWGT hadir sebagai pelayan dan rekan sekerja Allah, serta kehadirannya membawa kesejukan bagi semua. Marilah kita satu dengan yang lain saling menyapa dengan saudara kita yang ada di samping kiri dan samping kanan kita, sambil kita mengucapkan dengan penuh kasih dan rasa syukur, selamat ulang tahun, Tuhan kita luar biasa. Silakan. Ya, foto bersama. Ya, terima kasih Bapak Ibu, silakan mengambil tempat kembali. Bapak Ibu, kita masih dalam keadaan berdiri. Kita akan menyanyikan himne PWGT. Ya, kita dalam keadaan berdiri, kita menyanyikan himne PWGT. Ibarat
Silakan duduk kembali. Dengan iringan mada syukur, kita lafazkan doa dan harapan, kiranya PWGT semakin dipakai Tuhan sebagai wadah untuk memperlengkapi warga Gereja Toraja, khususnya kaum perempuan. Salam PWGT! Jayalah PWGT! Terima kasih, Tuhan memberkati. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita memberi persembahan bukan hanya sebagai bentuk pengakuan akan penyertaan Tuhan di masa lalu, tetapi juga menandakan iman akan pemeliharaan Tuhan di hari depan yang kita tidak ketahui. Berikanlah persembahanmu dengan luapan syukur dan dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita akan memberi persembahan selain melalui pundi, juga ada tempat di mana kita menyatakan luapan sukacita kita. Di depan akan kita juga memasukkan persembahan kita. Sambil kita melakukan bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Citamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita ulangi dari ayat pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa
tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan mendengarkan persembahan pujian melalui vokal grup PKBGT Jemaat Beringkanaya. Disilahkan. Mari saudara-saudara kita satu dalam syafaat kita berdoa. Terima kasih untuk sukacita yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk setiap ibu-ibu yang boleh mengambil bagian dalam pesta sukacita ulang tahun ini. Terima kasih untuk persembahan syukur yang telah kami nyatakan, baik lewat pundi, baik lewat kota ulang tahun, bahkan lewat kesediaan hati kami untuk duduk di seputaran firman-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami terus diberi hikmat untuk menjadi ibu yang bijaksana. Kami berdoa ya Tuhan, mendoakan PWGT yang ada di jemaat ini. Berkati pengurus baik di tingkat jemaat maupun di tingkat klasis. Beri hikmat mereka Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anggota PWGT. Engkau menopang mereka dalam tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa bagi yang sakit. Ibu Katrin Lenang, Ibu Suryadi, Ibu Margareta, Ibu Hermin Pasulu, Bapak Patiung, Ibu Esther Soneng. Kami percaya lawatan-Mu berlaku bagi kekasih-kekasih kami, dan mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk program kerja PWGT. Berkatilah semuanya itu Tuhan. Secara khusus kegiatan kunjungan kasih pengurus dan anggota PWGT. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menopang dan menolong program ini. Kami serahkan kehidupan kami semua yang boleh hadir pada saat ini. Kami berdoa buat pesta demokrasi di negara kami. Kami percaya lawatan Tuhan berlaku memilih pemimpin yang Tuhan pilih di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa dan tetap bersehati Tuhan untuk terus menjadi ibu-ibu yang bisa meneladani banyak orang. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa juga buat beberapa bapak-bapak yang boleh hadir dengan kami. Kami percaya kasih-Mu juga menemani mereka. Ampunilah kami Tuhan, demi Kristus Yesus kami menyampaikan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita lakukan angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus, taat setia bertekad yang bulat. Tuhan padamu di bawah panji yang
menyerahkan Tuhan kepadamu dengan penuh cinta kasih. Nyatakan ketaatanmu yang sungguh kepadanya dengan hidup dalam ketetapan dan perintahnya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, kendati pun hidup dan pelayanan harus dilalui dengan pengorbanan. Ingat, Tuhan amat baik. Karena itu, apapun keadaan hidup kita, mari layani Dia. Kita lakukan seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Silakan duduk kembali. Demikianlah rangkaian ibadah sukacita kita merayakan ulang tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja ke-57 tahun. Tuhan dimuliakan dan terus memberi berkat dalam hidup kita. Demikianlah ibadah perayaan HUT PWGT yang ke-57 pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah ini. Secara khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Gustina Saruran MTH yang sudah memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati. Kita akan melangkah ke acara yang ketiga.
Kita akan melangkah ke acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua PWGT Jemaat Biring Kanaya, Ibu Lili Tangdililing. Kepada Ibu disilahkan. Shalom. Mohon kita bersabar sejenak. Saya tidak panjang-panjang menyampaikan sambutan. Sambil kita menunggu pelayan dan semua yang mengambil bagian masuk kembali ke ruangan ini, kita sabar sebentar ya. Shalom. Ya. Yang terkasih pelayan firman Tuhan Pendeta Gustina Saruran STH, yang terkasih Ketua PMG Jemaat Biring Kanaya Pendeta Manase Derandan, yang terkasih Pendeta Abigail Tangke Parung STH, yang terkasih Pendeta Yohanes Mestris MTH, yang terkasih Ketua-Ketua OIG, PKBGT, PPGT, SMGT, dan pengurus lainnya yang berkenan hadir, yang terkasih para penasehat dan pengurus demisioner PWGT Jemaat Biring Kanaya, yang terkasih segenap ibu-ibu yang berkenan hadir, dan pun yang ada di rumah, karena ibadah kita pada saat ini juga live streaming. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih ada sukacita? Saya percaya seberapa kita yang hadir, 2-3 orang berkumpul, pasti Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Saya mau sampaikan bahwa tentunya kita semua bersyukur, bersukacita, gembira, berbahagia. Karena kenapa? Ya, hari ini kita bersama-sama hadir untuk merayakan hari ulang tahun ke-57 PWGT, yang tepatnya jatuh kemarin di tanggal 4 ya. Secara seluruh Indonesia, ibu-ibu merayakan hari ulang tahunnya PWGT. Dan saat ini juga PWGT Jemaat Biring Kanaya juga bersama-sama merayakan hari ulang tahun ke-57 PWGT. Tadi sebelum ibadah diawali 2 kegiatan, yaitu lomba baca surah Madatu dan juga lomba paduan suara. Kenapa kegiatan ini pengurus sepakati untuk adakan di tahun ini, untuk memacu kerinduan kita untuk membaca Alkitab bahasa Toraja, dan ternyata yang ikut tadi lumayan banyak. Ada lebih 20 orang ya peserta. Lalu kemudian paduan suara. Puji Tuhan semua kelompok ikut ambil bagian. Yang mau kita lihat di sini adalah bukan siapa juaranya. Di hadapan Tuhan kita semua adalah penyanyi-penyanyi yang baik, pembaca-pembaca baca surah Madatu yang baik. Bukan siapa juaranya, tetapi siapa yang terus-menerus rindu mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Titip pesan dari kami pengurus, tidak cukup hanya dengan kegiatan tadi kita menghadirkan diri di dalam pelayanan ini, tetapi setelah Covid kemarin paduan suara sempat terhenti dan beberapa kelompok paduan suara mandek, dan puji Tuhan ternyata suaranya semakin menggema, tambah semangat, dan nanti ke depan ini karena sudah tidak ada lagi Covid, paduan suara PWGT akan semakin mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat kita. Jadi itu harapan kita, kenapa itu kegiatan-kegiatan diadakan. Lomba itu adalah sebentuk momen untuk memotivasi kita, memacu kita untuk ambil bagian dalam pelayanan. Tadi kelihatan sekali itu, banyak ibu-ibu muda ya, banyak ibu-ibu yang selama ini tidak muncul, sudah muncul. Dan ini
menjadi berkat bagi kita, sesuatu yang perlu kita syukuri. Jadi tadi mungkin Ibu Pendeta sampaikan, oh mungkin karena sudah diumumkan tidak juara satu, ada beberapa yang pulang. Ibu-ibu di sini tidak ada seperti itu. Semuanya sukacita dari para Lunda Nasule. Kita sepemahaman seperti itu ya Bu Pendeta ya. Semuanya sukacita dengan hadiah yang didapat karena juara 1, 2, 3, 4, 5, 6 dapat semua juara. Jadi semuanya sukacita, puji Tuhan. Terima kasih semua berpartisipasi untuk kegiatan. Lalu kemudian izinkan saya menyampaikan bahwa pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya periode 2021 sampai 2023 sudah demisioner, sudah melaksanakan persidangan 10 kemarin, dan juga sudah terpilih pengurus yang baru periode 2024-2026. Jika Tuhan berkenan, nanti rencana akan diutus di tengah-tengah ibadah hari Minggu pada tanggal 17 yang akan datang. Jikalau tidak ada halangan, mari dukung semua ibu-ibu yang telah dipilih untuk ambil bagian dalam pelayanan ini. Pengurus tidak akan bisa bekerja tanpa dukungan dari segenap anggota PWGT Jemaat Biring Kanaya di dalam menopang mengangkat pelayanan ini. Selanjutnya, perayaan hari ulang tahun PWGT ke-50, perayaan hari ulang tahun ke-57 PWGT di bawah sorotan tema Kobarkanlah Semangatmu, Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Hanya mau menyampaikan mungkin dari saya secara pribadi bahwa mari kita terus bergerak maju, berperan dan berpartisipasi aktif dalam menghidupi diri kita sendiri dan hadir memberi warna dan kesejukan bagi persekutuan ini. Sebagaimana yang selalu kita dengarkan melalui lagu mars dan himne, bagai karang di tengah samudra, tegar menghadapi badai dunia, ibarat setangkai mawar sekuntum melati, namamu harum semerbak di tengah persada Nusantara. PWGT, kita terus tegar, kuat, dan tentunya hadir kita bisa berarti, hadir kita bisa memberi warna dan bisa berarti bagi sesama. Jangan hanya kita hidup untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kehadiran kita bisa berarti buat yang lain. Salah satu kegiatan PWGT yang masih akan dijalankan untuk di bulan Desember ini, di momen HUT dan juga momen Natal adalah melaksanakan perkunjungan kasih untuk saudara-saudara kita yang memiliki ruang gerak terbatas. Hal-hal seperti ini terus-menerus harus kita tingkatkan untuk kita menyatakan kehadiran kita, bahwa kita hadir untuk memperdulikan, bisa hidup berbagi dengan orang-orang yang memiliki ruang gerak terbatas. Kita tidak hanya hidup bangga dengan diri kita sendiri, menikmati pelayanan kita sendiri, tetapi kita harus juga keluar, memberi arti buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Semua ibu-ibu cantik-cantik berdandan. Saya selalu diingatkan juga bahwa janganlah hanya kita tampakkan luarnya saja, ya. Apalah artinya semua penampakan itu kita duduk bersama-sama, tetapi setelah itu kita pulang dengan mau-maunya kita sendiri. Tetapi hendaknya lah mari kita memaknai arti kebersamaan, arti damai, arti persekutuan. Itulah yang terindah di dalam persekutuan kita. Secara pribadi menghadapi pelayanan 3 tahun ke depan itu tidak mudah. Pasti banyak tantangannya. Harapan kami pengurus yang akan bekerja ke depan, kami tidak bisa berjalan sendiri. Ibu-ibu semua adalah penopang bagi kami semua. Sehingga dalam hal ini adalah perlu kebersamaan, perlu kesehatian, perlu kekompakan. Kita harus saling menopang satu dengan yang lain. Ketika ada yang melangkah maju, mari kita dorong. Ketika ada yang tertinggal di belakang, mari kita mundur ke belakang untuk memegang tangannya, untuk membawanya ke depan, sehingga kita bersama-sama melangkah di dalam pelayanan ini. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Izinkan saya mewakili pengurus demisioner dan pengurus yang sudah terpilih. Izinkan saya mengucapkan terima kasih Ibu Pendeta Gustina Saruran STH, terima kasih untuk sharing-sharing, mengajak ibu-ibu juga untuk komunikasi interaktif di dalam pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan memberkati Ibu terkasih bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, dan mengangkat pelayanan selanjutnya. Izinkan saya juga menyampaikan terima kasih
Kepada semua yang boleh hadir pada saat ini, Ketua PMG Jemaat Biring Kanaya berkenan hadir bersama-sama dengan kita, juga Pendeta Abigail Tangke Parung yang boleh memimpin kita selaku liturgis dalam ibadah pada sore hari ini, malam hari ini. Bapak Pendeta Yohanes Metris juga terima kasih banyak selama ini juga hadir bersama-sama dengan PWGT Jemaat Biring Kanaya mendampingi kami semua dalam pelayanan dan kegiatan-kegiatan yang ada. Dan terima kasih untuk semua yang sudah boleh mengambil bagian, MC, dirijen, kantoria, tim musik, dan semua yang sudah boleh mengambil bagian. Pelayanan pada malam hari ini panitia tidak ada dibentuk, langsung dihandle oleh pengurus, demisioner, dan izinkan kami juga menyampaikan terima kasih untuk OIG yang sudah boleh hadir bersama-sama dengan kita. Juga secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus klasis Makassar Timur. Dalam hal ini ada Ibu Irdania Patiung selaku Ketua PWGT Klasis Makassar Timur yang di dalam segala keberadaannya, lihat tadi pakai selimut sepertinya kurang sehat tapi berkenan hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih Bu Ketua, juga hadir bersama-sama dengan kita. Saya tahu persis bahwa PWGT Jemaat Tamalan Rea ya merayakan hari ulang tahunnya juga. Dan Ibu Galmeria Kondoruda juga berkenan hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih untuk kehadirannya, suatu sukacita bagi kami boleh dihadiri, boleh dikunjungi, boleh bersama-sama merayakan hari ulang tahun PWGT Jemaat Biring Kanaya. Terima kasih. Mungkin saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Terima kasih ibu-ibu yang masih setia duduk bersama-sama dengan kita. Terima kasih untuk kehadiran kita, waktu yang boleh disediakan. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Ibu-ibu semuanya cantik-cantik, penuh dengan semangat, sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Mari terus kita kobarkan semangat kita untuk terus melangkah menata pelayanan ini. Izinkan saya mengucapkan salam PWGT. Sekali lagi, salam PWGT, jayalah PWGT, jayalah PWGT, damai di hati. Selamat merayakan HUT ke-57 PWGT, selamat juga merayakan momen-momen Natal bersama keluarga. Selamat, Tuhan memberkati. Sambutan yang kedua dari Ketua PWGT Klasis Makassar Timur, Ibu Irdania Patiung. Kepada Ibu terkasih disilahkan. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya menginformasikan bahwa kami dari pengurus PWGT Klasis hadir 2 orang, saya dengan ditemani Ibu Penasehat PWGT Klasis Makassar Timur, sekaligus juga sebagai koordinator PWGT WIL 4, Ibu Galmeria Kondorura. Karena pada malam hari ini bertepatan dengan 4 PWGT Jemaat juga melakukan perayaan hari ulang tahun yang sama dengan kita di sini, dan masing-masing pengurus merayakan hari ulang tahun di jemaatnya masing-masing. Yang terhormat Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang hadir pada saat ini, yang saya hormati segenap majelis gereja, penatua dan diaken, yang saya hormati pengurus organisasi intragerejawi Jemaat Biring Kanaya, penasehat dan pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya, dan segenap ibu-ibu yang berbahagia pada saat ini. Kita bersyukur bahwa pada saat ini kita PWGT Jemaat Biring Kanaya dapat merayakan hari ulang tahun PWGT yang ke-57 yang jatuh pada tanggal 4 Desember kemarin yang kita rayakan di Klasis bersama-sama. Kita mensyukuri karunia Tuhan bahwa PWGT lahir sebagai organisasi pelayanan wanita dalam Gereja Toraja dan kini telah memberi kontribusi baik dalam ilmu maupun dalam pengalaman-pengalaman berharga organisasi, baik melalui organisasi tingkat jemaat, klasis maupun pengurus pusat. Melalui pelayanan PWGT diharapkan kita juga semakin meningkatkan rasa cinta dan loyalitas kita kepada Yesus Kristus
yang telah mempercayakan pelayanan ini kepada kita, kepada PWGT yang di dalamnya kita ada. Harapan kita semua bahwa perjalanan 57 tahun yang telah kita lalui haruslah menjadi perenungan bagi kita melalui para pendahulu kita untuk tetap kokoh menjangkau sesama, berjuang dalam kebaikan, dan terus menggelorakan semangat, motivasi, keikhlasan dalam mendorong kehidupan organisasi yang saling menopang. Ibu-ibu PWGT yang saya kasihi dan saya banggakan, tantangan sosial selalu ada. Pelayanan kita menunggu solusi terbaik dari kita. Mari nyalakan lilin pelayanan yang cahayanya bisa menjangkau banyak orang. Yakinlah bahwa ibu-ibu PWGT adalah orang-orang yang sudah berakar dan bertumbuh di dalam Kristus dan siap melanjutkan karya Kristus dengan kreatif dimanapun kita berada. Kibarkanlah semangatmu sebagaimana tema hari ulang tahun PWGT dalam melaksanakan peran okumene sebagai wujud tanggung jawab yang harus kita pikul dalam rangka membagikan cinta kasih Kristus kepada banyak orang di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat luas. Maju terus, jangan surutkan langkah kita, jangan tambatkan perahu kita di dermaga, karena bukan itulah tujuan kita. Tema Natal tahun ini berkata, kemuliaan Allah dan damai sejahtera di bumi. Tema Natal ini sejalan dengan semangat PWGT untuk terus menciptakan damai sejahtera bagi banyak orang sehingga nama Tuhan dimuliakan. Menjelang tahun politik, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dan anggota DPD, saya menghimbau kepada kita semua agar kita semua menggunakan hak demokrasi kita dengan penuh tanggung jawab pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang dengan masing-masing datang ke TPS, sebab masa depan bangsa kita adalah di tangan kita masing-masing. Akhir kata, saya mengucapkan selamat ulang tahun PWGT ke-57. Semoga PWGT semakin jaya dan membawa kedamaian bagi suami, anak-anak, lingkungan gereja, dan masyarakat luas. Selamat merayakan Natal Kristus 2023 serta menyambut tahun baru 2024. Salam PWGT, jayalah PWGT, damai di hati. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Sambutan yang ketiga dari Ketua PMG Jemaat Biring Kanaya yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Manase Dilaran dan STH. Kepada Bapak Pendeta kami silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati dan saya kasihi teman-teman Bapak dan Ibu Pendeta yang sudah mengambil peran dalam atau mengambil bagian dalam ulang tahun PWGT yang ke-57. Yang kami hormati dan kami kasihi pengurus klasis PWGT Makassar Timur bersama dengan penasehat dan semua pengurus yang sempat hadir, pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya, pengurus OIG dalam lingkup pelayanan Jemaat Biring Kanaya, hadirin yang kami hormati dan kami kasih dalam Tuhan. Ya, sebenarnya mudah atau konsep laku pokada, tapi
ya sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta, oleh pengurus ya PBGT Jemaat Beringkanaya dan juga pengurus klasis. Ya, walaupun demikian perkenankan saya mewakili segenap majelis gereja dan segenap warga jemaat Beringkanaya ya untuk menyampaikan satu hal kepada pengurus dan segenap anggota PWGT, bahwa jangan sampai lalu kemudian semangat yang telah dibangun selama ini lalu kemudian kendor. Ya, apalagi di tahun ini kita diperhadapkan dengan tahun politik. Ya, mungkin kita beda pilihan dan sebagainya, tetapi jangan hal itu lalu kemudian membuat semangat yang sedang berkobar itu lalu kemudian padam hanya karena kepentingan sesaat. Ya, ini penting sekali ya bagi kita sebagai warga gereja, terlebih khusus kepada PWGT. Ya, dalam tahun politik ini ya tepislah anggapan orang bahwa ibu-ibu itu lebih banyak bicaranya daripada berbuat. Ya, karena menurut penelitian orang mengatakan bahwa mengapa wanita itu lebih banyak bicara? Ya, katanya wanita itu punya kosakata yang lebih banyak daripada laki-laki. Kalau perempuan 21.000 setiap hari. Kalau laki-laki hanya 7.000. Ya, dan siapa yang ya bertanggung jawab dengan itu? Ya, semua ibu-ibu saya kira. Bahwa ya tepislah anggapan orang itu bahwa ibu-ibu di PWGT itu tidak seperti itu. Tidak lebih banyak bicara, tetapi lebih banyak berbuat. Dan saya kira itulah yang telah ditunjukkan oleh PWGT sejak berdirinya. Ya, terlebih khusus pelayanan PWGT kepada orang-orang yang terbatas ruang geraknya. Ya, dan saya kira hal itu ya terbukti. Dan seperti yang Ibu Pendeta sudah katakan tadi, ya mudah-mudahan dengan semangat dengan kobar semangat itu lalu kemudian PWGT Jemaat Beringkanaya lebih banyak menyentuh kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya membangun orang yang lemah, mengulurkan tangan kepada mereka. Ya, dan saya kira hal ini harus bersinergi dengan ya pengurus klasis. Ya, sebab kalau kita berjalan sendiri tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh karena itu perkenankan saya atas nama Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya untuk menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-57 kepada Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Kobarkanlah semangat itu, bahu-membahulah untuk ya kemudian melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan masih bentangkan di depan kita. Dan ya selamat Natal 25 Desember 2023. Tuhan Yesus memberkati segenap anggota PWGT dalam semua ya tingkat kepengurusan termasuk di Jemaat Beringkanaya. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Oh. Selamat. Tapi ya nanti Bapak Ibu yang kekasih, tasak barak apa leh? Ya, tapara kay melo itu bu bungkus bo-botah. Ya, karena di situ ada rahasia-rahasianya. Ya, jadi itu mang kamu kumande para kay melo itu Pak Bukumi. Ya, oke? Ya, para kay meloy. Ya.
Sebelum kita, ya sementara umparakai Pak Bukuna, kita merangka dulu ke acara yang ketiga. Acara yang ketiga adalah penyerahan tanda kasih dari PWGT Jemaat Biringkanaya. Tanda kasih ini adalah dari semua anggota PWGT Jemaat Biringkanaya sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang selalu hadir bersama PWGT Jemaat Biringkanaya, baik dalam bentuk dukungan, memberikan arahan dan masukan, mendampingi dan menolong PWGT Jemaat Biringkanaya selama ini. Untuk menerima tanda kasih ini, dengan kasih kami persilahkan yang pertama Bapak Pendeta Manase Dilaran dan STH. Sibuk Bapak Pendeta penuh Pak Buku nah. Penasaran Pak Pendeta dengan Pak bukunya. Yang kedua Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STHMM. Yang ketiga Bapak Pendeta Yohanes Metris MTH. Yang keempat Bapak Markus Pakan. Yang kelima Bapak Simon Paimbonan. Yang ke-6 Bapak Silas Bangre, yang ke-7 Bapak Yohanes Patiung, dan yang ke-8 Bapak Anton Elisa. Kepada Ibu Ketua PWGT Jemaat Biringkanaya akan menyerahkan tanda kasih dari kita semua anggota PWGT Jemaat Biringkanaya. Ya, silakan foto bersama. Nanti selesai ini baru satu, silakan. Nanti foto kami bersama. Ya, Ibu PWGT paham bahwa sekarang musim hujan, jadi tanda kasihnya dalam bentuk selimut. Iya, madingin ki. Ya, terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Gustina Saruran. Mohon untuk maju ke depan untuk menerima tanda kasih dari anggota PWGT Jemaat Biringkanaya. Dapatkah juga selimut ini?
Kami undang dengan kasih Ibu Ketua PWGT Klasis Makassar Timur, Ibu Irdania Patiung, dan juga Ibu Penasehat PWGT Klasis Makassar Timur, Ibu Galmeria Kondorura. Silahkan ke depan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas segala dukungan, perhatian kepada kami, ibu-ibu anggota PWGT Jemaat Biring Kanaya. Ya, kita akan masuk ke acara yang ditunggu-tunggu. Ya, kita akan masuk ke acara yang ditunggu-tunggu. Penyerahan hadiah lomba. Ya. Penyerahan hadiah lomba. Yang pertama untuk lomba baca surat Madatu. Ya. Sesuai keputusan Dewan Juri, saya akan memanggil mulai dari juara harapan 3. Ya. Setelah foto-foto ini, bolehkah kita sabar dulu sedikit? Ya. Ya. Yang pertama, hadiah untuk lomba baca surat Madatu. Juara harapan 3, kami persilahkan maju ke depan ya. Juara harapan 3, Ibu Veronica Baan dari kelompok 4. Juara harapan 2, Ibu Selvi Tandiraba dari kelompok 1. Juara harapan 1, Ibu Yulianti Yuli dari kelompok 3. Juara 3, Ibu Damaris Pabalik dari kelompok 6. Juara 2, Ibu Naomi Parana dari kelompok 5. Juara 1 bisa diutus ke lomba surat Madatu Klasis Makassar Timur. Juara 1, Ibu Norma Nelintong dari kelompok 6. Kepada Ibu Penasehat PWGT Klasis Makassar Timur untuk menyerahkan hadiah.
Ya, selamat kepada ibu-ibu. Ya, terima kasih kepada ibu penasehat. Yang kedua, lomba paduan suara. Ya, juara nasang kita. Ya, kita juara semua. Ya, yang pertama saya akan panggilkan juara harapan 3. Paduan suara kelompok 3. Juara harapan 2, paduan suara kelompok 1. Juara harapan 1, paduan suara PWGT kelompok 2. Juara 3, paduan suara kelompok 4. Juara 2, paduan suara kelompok 5. Dan juara 1, paduan suara PWGT kelompok 6. Silahkan maju ke depan. Mana? Ada. Kelompok 6, Ibu Grace Tangke, silahkan maju ke depan mewakili kelompok 6, paduan suara kelompok 6. Dengan kasih kami memohon kesediaan Ibu Ketua PWGT Klasis Makassar Timur yang juga sekaligus penasehat kita PWGT Jemaat Biringkanaya untuk memberikan hadiah. Ya, selamat kepada kita semua anggota PWGT Jemaat Biringkanaya. Kita bersyukur bahwa kegiatan kita ini boleh terlaksana. Ini bukan tentang siapa yang juara, tetapi sukacita kita dalam memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya. Ya, kita masuk dalam acara yang ditunggu-tunggu. Yanna ditiro teh. Yaitu door prize di Pasadia ada 57. Butung larundun ki simisa. Iya. Mbak larundun ki simisa te door prize tate. Ya. Sebelum kita masuk dalam door prize, mungkin kita sambil bersukacita dengan door prize, sambil tak penununun itu Pak Buku tadauki tak merasang ki komande. Mungkin kita doa makan dulu. Ya. Kami dengan kasih mempersilahkan Bapak Pendeta Yohanes Metris untuk memimpin kita dalam doa makan. Ya. Sambil kita makan, sambil kita door prize tapi nunun itu Pak Buku tadau. Ya, kita berdoa dulu ya. Kita bersyukur, mari berdoa.
Dengan penuh syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga. Kasih-Mu telah nyata di tengah-tengah persekutuan ini dalam sukacita perayaan hari ulang tahun PWGT. Lanjutan acara akan dilaksanakan, makanan minuman juga tersedia. Kami akan makan minum bersama. Kami percaya akan menjadi kuat sehat bagi kami sekalian. Diberkati setiap kami yang boleh dengan sukacita hadir pada saat ini, bahkan ketika kami kembali nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Ya, sambil tak kumande tapi nudu itu Pak Buku tah. Ya, silakan makan karena makanan kita sudah doakan. Ya, kita masuk sambil makan sambil kita door prize ya. Ya. Mari kita memperhatikan dos masing-masing. Adakah nomor 57? Ya. Yang nomor 57 maju nasang komi mai, bawai dosmi. Ya. Berdiri di depan. Nomor 57. Ya, situ nak, situ di bawah situ. Ya. Ini berlaku untuk semua. Yang nomor 57 silakan maju ke depan. Ya, bawa Pak Bukumi, pati boloi. Jaga-jaga meloi. Ya, silakan ibu-ibu dibantu. Ya, nomor 57. Ya. Ya teh lah dipakai mak kapurung. Ya, nomor 57. Ya, jangan takut, masih banyak. Ya, terima kasih. Ya, yang kedua, nomor 40. Adakah nomor 40? Silahkan yang punya nomor 40. Silahkan yang punya nomor 40. Silahkan maju ke depan. Satu, dua, tiga. Ada berapa? Ada 4 ya? Ya, ada 4. Ada 4. Ada 4 yang nomor 40. Sebenarnya nomor 40 ini ada 10 dos. Tapi kemungkinan sule mosola Pak Beku nah. Ya. Nomor yang ketiga, nomor 21. Nomor 21. Ya. Nomor 21. Silakan maju ke depan. Weh, bendukan nomorna Pak Pendeta. Napa lo yang Pak Pendeta? Nomor 21 ada 1, ada 5. Nomor 21 ada 5. Ya. Nomor 21 ada 5.
Ya, sekarang nomor 9. Silahkan yang nomor 9. Yang nomor 9 silahkan. Nomor 9 ada berapa orang? Ada 4 orang. Ada 5, ada 6. Ada 6 orang. Nomor 9 ada 6 orang. Artinya minus 4. Oh, ada 7. Ada 7. Kandanet. Sudah? Ya, berikutnya ibu-ibu, adakah yang berulang tahun tanggal 4 Desember? Adakah yang berulang tahun tanggal 4 Desember? Tidak ada. Adakah yang berulang tahun hari ini tanggal 6 Desember? Tidak ada. Adakah yang berusia 57 tahun? Ada? 57 tahun? Ya, di tahun ini berusia 57 tahun. Silahkan maju ke depan yang 50 tahun. 57 tahun. Silahkan maju ke depan. Ya, ada 2 orang yang seusia dengan PWGT kita tahun ini. Ya. Ya, Bapak Ibu, demikianlah acara kita pada malam hari ini.
Terima kasih atas kesetiaan kita hingga acara selesai. Sebelum kita bubar, bolehkah kita foto bersama? Yang masih ada, mari kita foto bersama. Ya, mari maju ke depan, kita foto bersama-sama. Koordinator kelompok, bolehkah ke sini dulu? Iya, foto bersama dulu, silakan ibu-ibu. Ayo, kita foto bersama dulu. Foto bersama, foto bersama. Foto bersama dulu, silakan. Mana sendok aku tadi situ? Sendok itu saya punya.